Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1681. Sebuah misi telah tiba. Fakta bahwa hampir 1000 orang akan dibagi menjadi 10 tim tentu saja tidak hanya untuk kemudahan administrasi, ada tujuan lain. Secara teoritis, mereka bisa mendapatkan Starstone sebagai gaji tahunan mereka, tapi ada aturan lain di antara pasukan cadangan, dan itu adalah bahwa akan ada turnamen besar yang diadakan di antara 10 tim setiap tahun. Tim dengan peringkat terendah di antara 10 tim akan kehilangan gajinya untuk tahun depan, dan itu akan disajikan sebagai hadiah untuk tim teratas. Bawahan Linghan semuanya berkualitas buruk dan terdiri dari anggota terburuk. Bagaimana mungkin tim mereka dibandingkan dengan 9 tim lainnya? Bukankah mereka ditakdirkan untuk menjadi pangkat terendah? Jadi, setiap orang dari mereka tampak tertekan. Beberapa bahkan berpikir untuk mundur. Mengapa mereka tidak mengambil inisiatif untuk tersingkir di tahun depan? Mereka bisa menunggu 100 tahun lagi untuk mendaftar di ketentaraan. Linghan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, dia bisa mengalahkan tim yang terdiri dari 100 orang sendirian. Selanjutnya, dia adalah Kaisar Alkimia. Tidak ada kekurangan pil alkimia di sini, dia benar-benar bisa memperbaiki jumlah besar Divine Pills bermutu tinggi. Selama mereka mengikuti petunjuknya dengan setia, Linghan bisa menjamin bahwa dia tidak akan mengecewakan satupun dari mereka. Tentu saja, mereka yang hanya ingin memanfaatkannya bisa menjauh darinya sejauh mungkin. Dinghu menatap dingin Linghan. Dia akan menggunakan metodenya untuk memastikan bahwa Linghan menghilang secepat mungkin. Mereka semua memasuki kamp. Setiap orang memiliki satu ruangan untuk beristirahat. Sebenarnya, biasanya mereka tidak memiliki banyak pekerjaan, dan hanya akan dilatih dalam seni serangan kooperatif. Kadang-kadang, mereka melakukan pertempuran praktis untuk menghancurkan sekelompok bandit gunung yang tidak terlalu kuat. Namun, pertempuran praktis semacam ini biasanya dijadwalkan 10 tahun kemudian. Tanpa koordinasi yang tepat, orang akan mati terlalu cepat dalam pertempuran besar. Setelah Linghan dan Permaisuri memasuki kamar mereka, mereka segera memasuki Menara Hitam. Linghan menggunakan kekuatan Menara Hitam untuk menghapus niat bela diri yang ditinggalkan Dinghu dalam dirinya. Setelah kekuatan regulasi ini lenyap, tubuh fisiknya segera pulih. Ekspresi Permaisuri sedingin es, dan dia menyatakan, "Aku ingin pergi ke pengasingan, dan menerobos ke tingkat duniawi yang putus dalam waktu 3 tahun. 3 tahun kemudian, tidak akan ada satupun makhluk hidup yang tersisa dari klan Ding." Seseorang berani melukai suaminya, jadi niat membunuh Permaisuri sudah berkobar. "Jangan," Linghan memeluknya, dan mencium kunci hitamnya. "Jika Anda hanya fokus pada kultivasi, Anda akan dapat mencapai tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat kejadian. Tetapi jika Anda ingin menerobos ke tingkat duniawi yang memisahkan, Anda harus pergi ke tempat khusus." Mengapa dikatakan bahwa Saint King Tier adalah ujung jalan di alam kuno? Ini bukan karena bakat alami atau teknik kultivasi, melainkan karena seseorang membutuhkan lokasi khusus di alam surgawi jika dia ingin menerobos ke tingkat duniawi yang memisahkan. Dia hanya akan dapat berinteraksi dengan kekuatan prasejarah Dao surgawi, dan memberikan pukulan dengan sabre kehendak surga ke dirinya sendiri di sana. Jika tidak, itu tidak berguna. Bahkan jika Anda memiliki bakat seorang raja surgawi, Anda hanya akan terjebak di level Saint King Tier. Kemarahan Permaisuri tidak berkurang, dan dia berkata, "Kalau begitu aku akan mencapai tingkat sempurna dari tingkat kejadian secepat mungkin." Dia dipenuhi dengan kepercayaan pada dirinya sendiri. Selama dia telah mencapai tahap puncak Saint King Tier, dia akan berhasil menjalani pemutusan pertama dan menjadi Severing Mundane Tier. Linghan menggelengkan kepalanya. Menerobos ke Severing Mundane Tier tidaklah mudah.
apa yang dimaksud dengan severing mundane tier itu untuk memutuskan ikatan fana seseorang dan sepenuhnya bergabung dengan Dao Agung. Dengan kata lain, semakin enggan Anda untuk memutuskan ikatan fana yang akan Anda putuskan, semakin Anda mampu menyatu dengan Dao langit dan bumi. Inilah yang dikatakan Kaisar Guntur dan api surgawi kepada Ling Han sendirian. Pemutusan tingkat mundane harus menjalani total 4 pemutusan, tetapi mengesampingkan 4 pemutusan. Bahkan ketika menjalani pemutusan pertama, mayoritas elit akan menjadi sangat dingin dan terlepas karena mereka telah membuang sesuatu yang paling mereka pedulikan. Biasanya, pemutusan hubungan kerja pertama ini terkait dengan hubungan kekerabatan, cinta, dan persahabatan. Baru sekarang Permaisuri mengungkapkan ekspresi kaget. Baginya, yang terpenting sekarang adalah Ling Han. Jika dia harus menghadapi pemutusan pertama untuk cinta, dia lebih baik mati. Tetapi jika dia membawa obsesi seperti itu untuk menerobos ke tingkat duniawi yang putus, dia mungkin bunuh diri dalam prosesnya dan menghilang selamanya di dunia ini. Bagaimana bisa begitu mudah mencapai keabadian? Bagaimana mungkin mereka bisa mencapai prestasi seperti itu tanpa harus mengorbankan sesuatu? Permaisuri berpikir sejenak dan berkata, jika saya harus menghadapi pukulan seperti itu pada diri saya sendiri, maka saya lebih suka tidak menjadi abadi, dan bersama Anda untuk kehidupan ini. The severing mundane tier tidak selalu berarti bahwa seseorang harus memutuskan cinta. Apapun yang seseorang hargai dapat diputuskan, tetapi ketika segala sesuatunya benar-benar mencapai langkah itu, di bawah siksaan tungku langit dan bumi, kebanyakan orang akan menghadapi hati nurani mereka sendiri secara langsung, dan secara tidak sadar akan memutuskan ikatan fana terpenting mereka. Siapa yang bisa menjaga pikiran jernih di depan Dao Agung? Hanya keajaiban di antara keajaiban yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, jika kita ingin memutuskan ikatan fana kita, kita harus merencanakan dengan hati-hati. Ling Han memeluk pinggang Permaisuri. Bukan hanya dia, setiap orang di Menara Hitam harus membuat persiapan mereka sendiri dengan baik. Jika tidak, mereka akan dengan mudah memutuskan ikatan emosional dengan keluarga dan cinta mereka. Ling Han tiba di dasar pohon reinkarnasi. Setiap orang terus-menerus berkultivasi. Menara Hitam telah memanen ki spiritual dari alam surgawi, dan ditambahkan dengan bantuan pohon reinkarnasi, semua orang dapat dianggap maju dengan pesat. Setelah Ling Han menjelaskan situasinya kepada mereka, dia dan Permaisuri keluar dari Menara Hitam. Orang-orang di dalam belum bisa keluar. Tidak peduli apa, itu harus menunggu sampai mereka bisa menggabungkan peraturan dari dua alam. Setelah istirahat semalam, pelatihan dimulai. Dengan satuan tim sebagai satuan ukur, ke-10 regu tersebut ditugaskan dipimpin oleh 10 instruktur militer. Instruktur militer untuk tim Ling Han adalah Wu Jing, seorang pria paruh baya dengan tubuh bulat, montok dan Sein King tingkat puncak. Dasar sampah, kutu yang tidak berguna, menginginkan aku untuk melatihmu benar-benar merupakan penghinaan bagiku. Saat Wu Jing melatih mereka, dia menghujani mereka dengan semburan pelecehan. Aku melepaskan pilihan untuk tinggal dengan rekan-rekan seperjuanganku untuk melatihmu hanya untuk menonton tingkah monyetmu, sampah, bodoh. Bahkan babi 100 kali lebih pintar dari kalian semua. Penghinaannya menghujani. Apakah Anda berkinerja baik atau buruk, pertama-tama Anda akan diperlakukan dengan dosis penyalahgunaan. Pertama-tama, semangat tim sudah sangat rendah karena mengikuti Ling Han, dan sekarang dengan semburan pelecehan dari instruktur, mereka secara alami merasa lebih buruk dan tidak menginginkan apapun selain segera mundur. Tapi tidak mudah bagi mereka untuk masuk, dan pergi juga tidak mudah. Saat ini, mereka hanya memiliki 2 cara untuk pergi. Pertama, 1 orang akan tersingkir setiap tahun, dan kedua, mereka bisa mati karena berbagai alasan, dan pergi dalam kematian. Sekarang, semua orang menargetkan satu tempat itu untuk eliminasi, jadi kinerja mereka secara alami seburuk mungkin. Namun, hanya pada hari ketiga, Wu Jing mengumumkan dengan ekspresi aneh di wajahnya bahwa mereka telah diberi misi untuk menekan bandit, dan akan segera berangkat. Apa? Begitu cepat? Semua orang bertukar pandang. Semua merasa ini terlalu mendadak.
Mereka baru saja belajar sedikit tentang serangan kooperatif, dan mereka tidak dapat dianggap dapat bekerja sama-sama sekali, juga tidak dapat berkoordinasi satu sama lain. Namun mereka sebenarnya diperintahkan untuk menekan bandit. Ini praktis mengirim mereka ke kematian. Mungkin mereka bisa berhasil, tetapi harga yang harus mereka bayar pasti akan sangat mencengangkan. Mungkin setengah dari orang-orang di sini tidak akan bisa hidup kembali. Mereka bukan orang bodoh, dan segera menebak bahwa ini pasti skema Ding Hu untuk menargetkan Ling Han, dan mereka hanyalah umpan meriam. Dia tidak bisa langsung mengirim Ling Han ke kematiannya. Bukan, Ling Han, kamu adalah kaptennya. Misi ini harus diselesaikan dengan sempurna. Wu Jing memberinya gulungan batu giok. Detail tentang kelompok bandit gunung ini ada di sini. Mereka hanyalah gerombolan orang aneh, dan hanya ada 10 Raja Suci tahap puncak. Jadi, kerugian dalam misi ini harus dibatasi kurang dari 10. Dan jika jumlah ini terlampaui, Anda akan dihukum oleh darurat militer saat Anda kembali. Sangat kejam. Chapter 1682. Mudah diselesaikan. Ling Han pasti tidak mempercayai kata-kata Wu Jing. Mungkin dia hanya menyampaikan pesan, dan bahkan dia sendiri tidak mengetahui dengan jelas tentang kekuatan sebenarnya dari kelompok bandit gunung itu, tetapi Ling Han yakin bahwa karena ini adalah skema Ding Hu untuk mengincarnya, bagaimana mungkin dia mengizinkannya untuk melakukannya. Begitu mudah lulus ujian, kelompok bandit gunung ini pasti sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Ling Han, mereka akan mampu menyebabkan kerusakan serius pada timnya. Dan bahkan jika Ling Han kembali, dia akan dihukum berat. Kemudian, dia bisa mencari alasan untuk menyingkirkan Ling Han di penjara. Ling Han menggelengkan kepalanya. Sebagai leluhur duniawi yang hebat, apakah dia harus bersusah payah untuk menghadapinya? Ini juga karena 3 klan besar saling menghalangi. Kalau tidak, Ding Hu pasti tidak harus bersusah payah. Dia bisa membunuhnya sesuka dia. Dan siapa yang berani mengatakan apapun, perintah militer tidak dapat dilanggar. Tim yang terdiri dari 100 orang berangkat, dan bahkan instruktur militer mereka tidak dapat mengikuti, yang menjelaskan bahwa ini adalah jebakan sepenuhnya. Namun Ling Han sangat percaya diri. Ding Hu telah salah menghitung 2 poin. Pertama, luka Ling Han telah sembuh, dan kekuatan bertarungnya telah pulih sepenuhnya. Kedua, Permaisuri juga memiliki kehebatan pertempuran yang luar biasa. Mengesampingkan fakta bahwa mereka berdua akan bekerja bersama, salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan tingkat kejadian manapun. Kecuali tingkat Sein pria dan wanita dari sekte besar muncul, siapa yang bisa menandingi keduanya? Mereka berdua telah membentuk 10 juta bintang ketika mereka berada di tingkat sungai abadi. Tidak peduli seberapa sengit musuh mereka, salah satu dari keduanya akan menyerang, sementara yang lain akan bertahan, yang cukup untuk menangani setiap musuh dengan sempurna. Namun, meskipun Ling Han dan Permaisuri memiliki kepercayaan diri, itu tidak sama untuk yang lainnya. Daripada lari ke kematian mereka mungkin juga menjadi pembelot. Lebih buruk menjadi yang terburuk, mereka hanya harus tidak pernah kembali ke kota bulan gelap. Saat mereka keluar dari kota, ada beberapa yang berencana untuk menyelinap pergi. Ling Han pindah, menangkap 13 orang yang berusaha melarikan diri, dan mengusir kedua pemimpin itu. Mereka adalah orang-orang yang telah menjalin kontak dengan yang lain, yang menyebabkan insiden desersi tentara ini. Saya tahu bahwa setiap orang tidak terlalu percaya pada misi ini, tetapi saya akan membuat pernyataan. Selama saya di sini, tidak akan ada masalah. Kali ini, saya hanya akan memberikan hukuman ringan sebagai peringatan. Tetapi jika ada yang memiliki rencana lebih lanjut untuk meninggalkan, maka jangan salahkan saya karena berurusan dengan Anda sesuai darurat militer, kata Ling Han mengancam. Semua orang mengerucutkan bibir. Kamu mengatakannya begitu mudah. Tetapi jika kita benar-benar bertarung dengan bandit gunung, bagaimana kamu akan menjamin keselamatan kita? Namun langkah agresif Ling Han telah mengintimidasi mereka semua. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang berani meninggalkan pasukan. Tetapi saat pertempuran dimulai, mereka mungkin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Mereka keluar dari gerbang kota dan menuju pegunungan angin Chaotic.
Itu total perjalanan 7 hari dari kota bulan gelap, dan ada rute perdagangan penting di dasar pegunungan angin Chaotic yang menghubungkan kota bulan gelap dengan kota Bayu. Dan sekarang sekelompok bandit gunung telah mendirikan kemah di Chaotic Wind Mountains, dan mereka sesekali menyerang pedagang keliling yang datang dan pergi. Sebenarnya, ada bandit gunung setiap tahun, dan para pedagang keliling sudah lama terbiasa dengan mereka. Lebih jauh lagi, kebanyakan bandit gunung tidak akan membunuh mereka semua, dan hanya akan meminta sejumlah biaya perjalanan. Jika tidak, jika ada pertempuran berbahaya, pasti akan ada kematian dan luka-luka. Jadi bagaimana mungkin para bandit gunung tidak takut mati juga? Namun, kelompok bandit gunung ini berbeda. Mereka kejam dan tanpa ampun, dan akan membunuh setiap pedagang keliling yang mereka temui, tidak meninggalkan satupun hidup-hidup. Selain itu, mereka juga sangat licik. Jika pedagang keliling menyewa penjaga yang kuat, mereka akan memilih untuk menghindarinya, tetapi jika mereka bisa berhasil, mereka akan melenyapkan seluruh kelompok pedagang keliling tanpa ragu-ragu. Ling Han sudah menyusun strategi dalam perjalanan ke sana. Mereka semua akan menyamar sebagai pedagang, dan memikat para bandit gunung untuk mendekati mereka. Untuk menjamin bahwa para bandit gunung akan keluar, Ling Han bahkan menyuruh beberapa raja suci tahap puncak bersembunyi di gerbong. Namun, ini sebenarnya tidak perlu karena tidak banyak elit di antara tim mereka di tempat pertama, dan hanya ada 6 tahap puncak Saint Kings. Mereka mengemudikan kereta mereka, dan tidak menyembunyikan identitas mereka. Mereka menunjukkan panji tentara bulan kegelapan, tetapi bagi siapapun yang memiliki sedikit pengalaman, mereka akan dapat memastikan dengan pandangan sekilas bahwa kelompok ini pasti pemula. Ditambah dengan muatan mereka yang melimpah, ini praktis membuat pengumuman kepada orang lain untuk datang dan merampok mereka. Meskipun rencana ini sangat sederhana, namun sangat praktis, mereka belum lama melangkah ke area Chaotic Wind Mountains ketika Ling Han menemukan bahwa seseorang sedang membuntuti mereka. Dia bahkan dengan sengaja mempercepat armada gerbong, menjelaskan bahwa dia tahu bahwa situasinya tidak baik, dan berencana untuk segera melarikan diri. Langkah ini sangat berguna. 4 jam kemudian, sekelompok orang menyerbu dari 2 sisi, menghalangi gerak maju mereka dan rute mundur manapun. Kami hanya ingin barang berharga, jadi patuhilah sendiri untuk ditangkap. Saat kami pergi, secara alami kami akan membebaskan kalian semua, kata seorang bandit sambil tersenyum. Ini tentu saja bohong. Jika ada yang benar-benar menyerahkan diri untuk ditangkap, maka nasib mereka pasti mati. Permaisuri berdiri. Dengan kepribadiannya yang sombong, dia secara alami tidak cocok untuk melindungi orang lain, jadi dia bertanggung jawab atas pelanggaran. Sementara Ling Han bertanggung jawab untuk pertahanan. Angin gunung bertiup lewat dan rok panjang permaisuri berkibar. Kain yang membungkus tubuhnya yang ramping menunjukkan sosoknya yang sempurna dan tanpa celah. Seketika, sekelompok orang yang menelan air liur mereka terdengar. "Cantik, buka cadarmu dan lihat kami," seorang bandit gunung menuntut sambil bersiul. Kesembilan, siapa yang tahu kalau wanita ini berwajah jelek hanya untuk sosok seperti ini? Tidak peduli seberapa jelek penampilannya, aku menginginkannya, yang lebih buruk menjadi yang terburuk. Saya hanya akan menutupi wajahnya dengan lampu mati. Apa gunanya tidak peduli betapa cantiknya dia, hahaha. Semua bandit gunung meledak dalam tawa parau, menatap permaisuri dengan mesum. Setiap kali mereka melakukan penggerebekan, jika ada wanita di antara para pedagang keliling, mereka pasti akan menderita berbagainya. Siu, dengan sekejap, permaisuri sudah menyerang. Filosofi hidupnya luar biasa sederhana. Jika dia tidak bahagia, dia akan membunuh apapun yang membuatnya tidak bahagia. Kepala manusia terbang ke langit, dan mereka bisa melihat bahwa permaisuri berdiri di belakang kesembilan itu. Yang terakhir hanya tersisa dengan tubuh tanpa kepala, dan darah segar masih mengalir dari lehernya. Para bandit gunung semuanya terkejut. Sungguh kecepatan yang menakjubkan dan kekuatan yang menakutkan. Wanita, kamu cukup berani untuk membunuh salah satu dari kita sendiri. Seorang pria yang tampak seperti pemimpin melangkah keluar. Dia menatap permaisuri dengan mengancam. Pada awalnya, saya berencana untuk mengampuni hidup Anda.
tetapi Anda sangat bertekad untuk mencari kematian Anda sendiri. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, bunuh mereka semua. Semua bandit gunung berteriak dan menyerang. Setiap 5 dari mereka adalah tim kecil, membentuk formasi unik, bekerja sama dengan baik satu sama lain. Jadi apakah itu serangan atau pertahanan, kekuatan mereka meningkat pesat. Sosok permaisuri bergetar, dan 9 doppelganger berpisah. 10 permaisuri menari dan terbang seperti kupu-kupu, tetapi kemanapun mereka lewat, mereka akan membawa teror. Satu demi satu, bandit gunung menjadi mayat dan pingsan. Tidak ada yang bisa mengambil pukulan kedua dari permaisuri, bahkan jika dia telah membagi dirinya menjadi 10 doppelganger, dan mereka memulai pembantaian masing-masing. Melihat adegan ini, tim Ling Han akhirnya berkobar. Jadi gerombolan bandit gunung ini sebenarnya sangat lemah? Tidak. Bukan karena para bandit gunung itu terlalu lemah, melainkan permaisuri terlalu kuat. Astaga! Mereka mengira hanya Ling Han yang kuat, tetapi bagaimana satu orang bisa melenyapkan semua bandit gunung tidak peduli seberapa kuat dia. Tetapi sekarang dengan bantuan permaisuri, ceritanya berbeda. Dengan satu dalam pelanggaran dan yang lainnya di pertahanan, itu cukup untuk menjamin bahwa tidak ada dari mereka yang akan mati. Janji Ling Han sebelumnya sama sekali tidak salah. Biaya. Mereka semua juga berkobar dan menyerang para bandit gunung. Chapter 1683. Tangkap semua sekaligus. Permaisuri mengamuk, sementara Ling Han bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Perasaan surgawinya telah menyebar, dan jika ada prajurit yang menghadapi bahaya, dia akan menyerang dengan teknik pedang petir. Itu sangat cepat, dan selama lawannya bukan Tiering Mundanetier, dia akan bisa menyelamatkan orang yang berada dalam bahaya. Seiring waktu berlalu, semua orang menyadari fakta ini. Semua prajurit baru merasa direvitalisasi. Ini setara dengan memastikan keselamatan mereka, jadi mereka tentu saja semua menjadi berani. Di sisi lain, moral para bandit gunung telah menurun drastis karena mereka tidak dapat membunuh satupun prajurit dari Dark Moon Army, atau bahkan menyebabkan luka parah. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Mundur, bandit gunung yang terlihat seperti pemimpin mereka dengan cepat memanggil dengan keras, dan dia yang pertama berbalik dan lari. Namun, di bawah pengejaran permaisuri, siapa yang berhasil melarikan diri? Segera, kelompok bandit gunung ini semuanya dibasmi, hanya menyisakan 3 orang yang selamat untuk tujuan interogasi. Ini adalah kemenangan penuh dan lengkap, dan tidak ada satu orang pun yang menderita luka serius di sisi tentara bulan kegelapan, hanya beberapa yang menderita luka ringan. Jika itu adalah pasukan resmi, kesuksesan militer mereka mungkin tidak sebaik milik mereka. Jadi, semua orang merasa sangat segar. Mereka secara alami tahu bahwa alasan mereka bisa menang dengan mudah adalah karena Ling Han dan permaisuri. Setelah pertempuran ini, kepercayaan diri mereka juga kembali. Jadi bagaimana jika mereka adalah orang-orang yang tersisa setelah yang terbaik dipilih? Selama kapten mereka dan istrinya ada di sana, tim apa yang mungkin cocok untuk mereka? Kekuatan pembudidaya datang melalui pertempuran, dan Ling Han telah menggunakan kemenangan besar ini untuk akhirnya mendapatkan rasa hormat dari semua bawahannya. Ling Han menginterogasi masing-masing dari 3 bandit gunung itu satu persatu. Ini bukan seluruh kelompok bandit gunung. Dia telah mengetahui bahwa bos dari bandit gunung bernama Jiang Wuxiang dan sangat kuat. Bagaimanapun, beberapa deputi sama sekali bukan tandingannya. Selain itu, jumlah bandit gunung yang tersisa sekitar 300 orang. Ling Han segera memutuskan bahwa sebagian besar tim mereka akan beristirahat di sini, sementara dia dan permaisuri akan menyerang sarang bandit gunung dan melenyapkan semua bandit gunung. Keputusannya menghadapi keberatan dari semua rekan satu timnya. Mereka semua mengira ini terlalu berbahaya. Selain ketua yang sangat kuat di antara para bandit gunung, ada juga 8 wakil ketua lainnya, dan semuanya sangat kuat. Selain itu, ada lebih dari 30 bandit gunung tingkat Saint King tingkat puncak,
yang jauh melebihi 10 yang dikatakan Wu Jing. Terlalu berbahaya bagi Ling Han dan Permaisuri untuk menerobos masuk ke sarang harimau semacam ini. Kapten, kekuatan kelompok bandit gunung ini jauh di atas informasi yang kami dapat prediksi. Tidak perlu bagi kita untuk menjadi kuat. Akan lebih baik untuk mengembalikan informasi ini, dan kami pasti akan diberikan jasa dan tidak disalahkan untuk itu. Benar, Kapten. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati sebelum bertindak. Semua orang menyarankan. Sekarang, mereka semua dengan tulus berpihak pada Ling Han. Kapten ini dan istrinya terlalu galak. Siapa tahu, mungkin setelah beberapa puluh ribu atau beberapa juta tahun, mereka akan menjadi Severing Mundane Tie, dan persahabatan mereka saat ini akan terlalu berharga pada saat itu. Ling Han tersenyum, namun menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia pasti pergi ke sarang bandit gunung. Mengapa? Itu sangat sederhana. Berapa banyak pedagang keliling yang dirampok oleh sekelompok bandit gunung ini? Lebih jauh lagi, semuanya telah dirampok seluruhnya, dan mereka telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dalam waktu beberapa tahun yang singkat. Jika dia menyerang mereka sekarang, maka semuanya akan menjadi miliknya. Manfaat apa yang hanya didapat dari melaporkan informasi? Dia dan Permaisuri berangkat. Ketiga bandit gunung itu telah mengakui lokasi pasti dari sarang para bandit gunung. Jadi Ling Han dan Permaisuri hanya perlu melakukan perjalanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak lagi takut akan jebakan atau penyergapan apapun. Tidak peduli trik apa yang dimiliki bandit gunung, mereka bisa menekan semuanya. Jalur pegunungan sulit untuk dilalui, dan jika mereka memilih untuk terbang di langit, jalan setapak akan tertutup oleh hutan lebat, yang akan memudahkan mereka untuk tersesat. Jadi, mereka menghabiskan waktu kurang dari setengah hari untuk akhirnya tiba di benteng para bandit. Jika mereka tidak memiliki informasi yang diberikan oleh ketiga bandit gunung itu, tempat ini akan sangat sulit ditemukan. Itu sangat rahasia. Tidak heran bahkan ketika sekelompok besar pedagang keliling menyewa sejumlah besar elit untuk menekan mereka, itu sia-sia. Pintu masuk ke sarang bandit gunung ini sangat tertutup dan berada di antara dua batu. Seseorang harus mengontrak bangunan mereka terlebih dahulu untuk dapat masuk, dan setelah mereka selesai, mereka akan segera sampai ke tempat terbuka yang luas. Sebuah lembah besar muncul di depan mereka, dan ada pohon besar tumbuh di tengah lembah. Mahkota besar pohon itu telah menyebar, menutupi seluruh lembah sepenuhnya. Dengan demikian, seseorang akan membutuhkan keberuntungan yang besar untuk menemukan keberadaan lembah ini jika dia tidak melewati bagian sebelumnya. Ketika mereka muncul, mereka segera menarik perhatian semua bandit gunung. Yi, kita punya penyusup. Saya akan mati. Bagaimana wanita ini bisa begitu cantik? Karena hanya Ling Han yang ada di sini, Permaisuri telah melepas kerudung wajahnya, memperlihatkan kecantikannya yang luar biasa, dan memang benar, ini menyebabkan semua bandit gunung menatapnya dengan asyik. Mereka bahkan tidak tahu siapa mereka lagi. Ling Han menyeringai mengancam. Jari-jarinya mengepal dan kemudian terbuka lagi. Sua, dia telah menembakkan lebih dari selusin kilatan pedang Qi. Pu. Segera, 11 bandit gunung roboh, darah mereka menggenang di tanah. Di alam surgawi, tingkat kejadian tidak dianggap sama sekali. Jadi, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang meninggal, itu tidak akan menyebabkan langit dan bumi berduka atas kehilangan mereka hanya ketika Raja Surgawi meninggal. Hal itu akan menyebabkan kesedihan di seluruh dunia. Pintu masuk ini memiliki total 12 bandit gunung, dan masih ada seringai mesum di wajah satu-satunya bandit gunung yang masih hidup, namun dia tiba-tiba menggigil dingin, dan berteriak ngeri. Dia berbalik dan melarikan diri, dan saat dia berlari, dia melepaskan teriakan ketakutan yang luar biasa, yang langsung menggema ke seluruh lembah. Ling Han sengaja meninggalkan seorang yang selamat agar dia bisa menarik semua bandit gunung. Dia tidak berbelas kasihan. Kelompok bandit gunung ini terlalu kejam. Mereka tidak meninggalkan yang selamat setiap kali mereka melancarkan serangan. Jika ada wanita yang jatuh ke tangan mereka, maka nasib mereka mungkin juga kematian. Mereka akan menderita berbagai macam siksaan sebelum dibunuh.
Tidak perlu mengasihani hewan-hewan ini. Segera, bandit gunung keluar dari gubuk batu dan kayu mereka satu demi satu. Masing-masing dari mereka memegang senjata dan tampil sangat ganas. Mereka yang akan menjadi bandit gunung pada dasarnya adalah mereka yang telah melanggar hukum di kota, atau mungkin pernah menjadi orang baik sebelumnya, tetapi dipaksa masuk ke sarang pencuri oleh para tiran jahat. Namun, setelah menjadi bandit gunung, setiap orang di sini telah mengubur hati nuraninya dan tidak segan-segan melakukan kejahatan apapun. Bahkan jika mereka awalnya adalah orang baik, mereka masih akan kehilangan diri mereka di tengah pertumpahan darah dan pembantaian, dan jiwa mereka akan terdistorsi. Mereka mengira bahwa mereka telah menderita ketidakadilan dan akan membalas dendam pada orang yang tidak bersalah. Wanita yang sangat cantik, ketika mereka melihat permaisuri, setiap bandit gunung menatapnya. Kecantikan permaisuri bisa menaklukkan semua, dan bahkan dalam situasi di mana dia adalah musuh, kecantikannya mampu membuat semua orang merasa riang dan santai. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Istriku adalah milikku, jadi kalian tidak perlu memikirkannya. Siapakah di antara Anda Jiang Wuxiang? Keluar dan terima kematianmu. Haha, karakter kecil seperti kamu pikir kamu bisa memberitahu bos kita, seorang pria paruh baya keluar? Dia adalah wakil kepala dari bandit gunung, dan bisa dianggap sebagai jagoan bahkan di antara para Raja Saint King dengan kekuatannya. Dia juga telah marah selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Mudah untuk naik ke tingkat genesis di alam surgawi, dan juga mudah untuk mencapai tingkat yang sempurna dari tingkat kejadian. Kemudian, mereka akan memiliki waktu 4 miliar tahun yang panjang untuk meredam kekuatan mereka. Meskipun kebanyakan orang tidak dapat bertahan dari kesengsaraan abadi yang semakin menakutkan, bagi mereka yang bisa hidup lebih dari 2 miliar tahun, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat? Para penyusup hanyalah 2 orang suci agung, dan mereka benar-benar berani datang ke sini dan mengacau. Haha, anak nakal, apakah kamu datang untuk memberikan istrimu sebagai hadiah? Saat wakil bos ini berbicara, itu juga menyebabkan bandit gunung lainnya tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, darah muncrat dari dadanya, menyembur ke mulut beberapa bandit gunung di sampingnya yang masih tertawa dan menutupi wajah mereka. Orang-orang ini segera berhenti tertawa ketika mereka menyaksikan wakil bos mereka ini perlahan meluncur ke tanah dengan ekspresi ngeri, senyuman masih terlihat di wajahnya. Chapter 1684. Jiang Wuxiang. Tembakan besar di antara tahap puncak Saint Kings sebenarnya terbunuh secara instan. Ling Han menarik jarinya, tersenyum tenang, dan menyatakan, "Jiang Wuxiang, keluar dan temui aku." Semua bandit gunung saling bertukar pandang, dan beberapa wakil kepala suku yang tersisa semuanya memiliki ekspresi mengancam saat mereka menyatakan, "Kami bergerak bersama. Bunuh pria itu dan tangkap wanita itu hidup-hidup." Meskipun mereka bisa merasakan bahwa ini bermasalah, tidak ada dari mereka yang tahan membunuh permaisuri. Jika kecantikan yang begitu indah itu mati, itu akan sangat disayangkan. Namun, mereka tidak perlu bersikap sopan terhadap Ling Han. Boom! Setidaknya beberapa ratus bandit gunung melompat dan melancarkan serangan terhadap Ling Han. Mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka, dan beberapa sungai keperakan muncul, bintang-bintang terbentuk dan hancur di dalamnya. Berbagai peraturan muncul. Lagi pula, semua bandit gunung ini telah mencapai tingkat kejadian. Mereka yang tidak mengelola ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka. Mati, permaisuri menang, dan 9 doppelgangernya muncul, melepaskan berbagai teknik yang kuat. Cahaya surgawi meledak dan menyilaukan seluruh lembah, dan setiap seberkas cahaya berakibat fatal dan mematikan. Ling Han juga pindah. Boom, bola api meledak dari dalam tubuhnya. Itu seperti api pemusnahan, dan juga seperti api pembersih yang dapat membersihkan semua kegelapan dan kotoran untuk menyambut dunia baru. Api 9 surga. Saat level kultivasi Ling Han meningkat, kekuatan 9 surga api juga secara bertahap menjadi lebih kuat. Ini adalah salah satu dari 9 api leluhur agung dari alam surgawi, jadi seberapa mendominasi itu? Boom!
Ketika 9 surga api menggelinding di atas mereka, para bandit gunung hanya berhasil mengeluarkan teriakan yang mengerikan sebelum mereka segera dibakar menjadi abu satu demi satu. Melarikan diri, pergi untuk hidupmu, itu hanya beberapa serangan, dan wajah semua bandit gunung berubah menjadi hijau saat mereka semua berbalik dan melarikan diri. Pasangan ini praktis seperti iblis, dan tidak bisa ditandingi. Kebajikan memiliki pahala dan kejahatan memiliki balasannya. Ini adalah siklus alami karma. Tangan Ling Han terulur, dan 9 surga api menjalin jaring raksasa di atas lembah, menghentikan setiap bandit gunung untuk melarikan diri, sementara dia dan permaisuri berjaga di satu-satunya jalan darat ke lembah. Mereka berencana untuk memblokir retret dan menghancurkan mereka. Kami akan memberikan yang terbaik. Mata para bandit gunung semuanya berubah menjadi merah, dan mereka menyerang balik. Kali ini, mereka tidak lagi bersikap lunak pada permaisuri, dan bahkan dia menjadi target serangan hiruk-pikuk mereka. Dibandingkan dengan kehidupan mereka, jadi bagaimana jika dia adalah peri yang luar biasa? Mereka semua penjahat putus asa, bukan romantisme. Sayangnya, celah kekuatannya terlalu lebar. Jadi meskipun mereka mengerahkan segalanya, lalu apa? Ini adalah pembantaian sepihak, dan baik Ling Han maupun permaisuri tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Ling Han membenci para bandit gunung ini karena berbagai tindakan kejahatan mereka, dan permaisuri menganggap semua orang di bawah perhatiannya. Selain Ling Han dan mereka yang terhubung dengan Ling Han, makhluk hidup apapun di dunia ini juga sama dengannya, seolah-olah mereka hanya anjing liar. Membunuh para bandit gunung ini sama seperti membunuh beberapa semut baginya. Jadi apa gunanya dia merasakan emosi apapun? Pembantaian ini hanya berlangsung selama 15 menit, dan semua bandit gunung dieksekusi. Bahkan beberapa wakil kepala suku pingsan pada pemogokan pertama. Pa. Dan pada saat inilah tepuk tangan meriah. Seorang sarjana berpakaian hitam berjalan keluar dari rumah bambu. Kulitnya sangat cerah, dan wajahnya sangat halus. Dia tampak berusia 30-an. Jiang Wuxiang, Ling Han bertanya. Itu pasti aku. Sarjana berjubah hitam itu mengangguk, dan tampak sangat kutu buku. Ling Han sedikit terkejut. Menurut pandangannya, pemimpin kelompok bandit gunung yang ganas dan galak ini seharusnya adalah orang barbar yang kasar dan kasar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menghubungkan gambar itu dengan cendekiawan berbudaya di depannya. Dilihat dari kekuatanmu, aku seharusnya tidak bisa selamat dari bencana ini hari ini. Namun, sebelum Anda bergerak, saya harap Anda berdua dapat mendengarkan cerita saya. Jiang Wuxiang membungkuk ke arah mereka berdua. Ling Han juga sangat penasaran, dan berkata, silakan lanjutkan. Jiang Wuxiang mengumpulkan pikirannya untuk beberapa saat, dan kemudian berkata, sebenarnya, saya tidak dapat dianggap sebagai seorang kultivator. Saya selalu asyik meneliti sejarah kuno, dan menikahi seorang istri yang lembut dan cantik, yang melahirkan saya seorang putra yang manis. Meskipun saya selalu dipuji oleh orang lain karena berbakat dalam kultivasi, saya sebenarnya sangat tidak menyukai tindakan kekerasan dan pembunuhan. Namun, dia berhenti, dan amarah meledak dari matanya. Suatu hari saya pergi keluar untuk membahas bagian-bagian sejarah yang hilang dengan seorang teman, dan ketika saya kembali ke rumah, saya menemukan bahwa istri dan putra saya telah meninggal. Saya hampir menjadi gila, dan setelah saya tenang, saya menemukan banyak sekali orang yang mengikuti beberapa petunjuk yang tersisa, dan baru kemudian saya mengetahui bahwa itu adalah putra yang boros dari klan Ding yang mendambakan kecantikan istri saya, dan ingin menggunakan kekerasan terhadapnya. Istri saya lebih baik mati daripada tunduk pada keinginannya, dan dipukuli sampai mati oleh tangannya. Untuk melampiaskan amarahnya, ia bahkan melemparkan anak laki-laki saya yang baru berusia 3 tahun dan membunuhnya. Saya pergi untuk membalas dendam, namun tidak dapat masuk melalui pintu utama klan Ding sebelum saya dipukuli setengah mati. Saya dilempar keluar kota, dan dibiarkan membusuk sehingga hanya tulang yang tersisa. Awalnya, saya benar-benar mati, tapi surga menyelamatkan saya. Air mancur manis benar-benar meletus dari bawah tanah dan menyembuhkan lukaku.
Aku tahu bahwa klan Ding terlalu kuat, dan aku tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidup ini. Oleh karena itu, saya menjadi bandit, dan jika ada sekelompok pedagang keliling yang keluar dari kota bulan gelap, saya akan membasmi mereka semua untuk membuat masalah bagi klan Ding. Ini, Ling Han menghela napas dalam hati. Pengalaman Jiang Wuxiang memang sangat tragis dan menyedihkan, tapi demi menimbulkan rasa sakit pada klan Ding, dia telah membunuh siapa yang tahu berapa banyak orang tak berdosa, dan siapa yang tahu berapa banyak wanita yang mengalami nasib yang sama seperti istrinya. Hati pria ini telah sepenuhnya terdistorsi oleh balas dendamnya. Ling Han berhenti, dan berkata, "Kamu sudah menjadi tahap puncak Saint King, dan bakatmu luar biasa. Mengapa Anda tidak mencoba untuk maju ke tingkat mundane yang memisahkan? Setidaknya, Anda akan memiliki sedikit harapan untuk membalas dendam." Jiang Wuxiang menatap langit dan menunjukkan senyum lembut. Dia menjawab, "Apa yang paling tidak dapat saya tahan adalah cinta saya terhadap istri dan putra saya. Tetapi jika pemutusan pertama dari tingkat mundane yang memisahkan ini ditangani, saya harus memutuskan cinta saya ini. Kalau begitu, aku lebih suka tetap tidak bisa membalas dendam ini. Memutuskan tingkat mundane, melakukan serangan ke diri Anda sendiri untuk memutuskan ikatan fana yang paling penting bagi Anda. Tetapi yang fana adalah makhluk fana karena mereka tidak dapat melepaskan berbagai hal. Jadi bagaimana serangan yang memisahkan antara kematian dan keabadian ini dapat ditangani dengan begitu mudah? Jiang Wuxiang tidak diragukan lagi adalah orang yang sentimental. Demi tidak melupakan cinta untuk istri dan putranya, dia bahkan tidak mencoba menerobos ke tingkat mundane yang memisahkan, dan bahkan meninggalkan pembalasannya. Ling Han menghela nafas, dan berkata, "Jiang Wuxiang, kejahatanmu terlalu berat, dan aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa akan datang suatu hari saya akan memberantas klan Ding dan memberi Anda keadilan." Jiang Wuxiang tertawa keras, dan berkata, "Apakah kalian berdua berhasil atau tidak? Pertama-tama saya akan berterima kasih, ini adalah pertempuran terakhir saya, jadi izinkan saya, orang yang membenci pertempuran, untuk melakukan pertarungan yang brilian, dan mengakhiri hidup saya setelah saya memberikan segalanya." Dia memberikan teriakan ringan, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, cukup kuat untuk membuat bahkan puncak Saint King bergetar. "Ketika saya berada di Eternal River Tier, saya telah membentuk 6 juta bintang. Jika bukan karena saya benar-benar tidak tertarik pada kultivasi, mungkin saja saya bisa membidik 8 juta atau bahkan puncak 10 juta bintang." Jiang Wuxiang berkata dengan tenang, "Jadi, kalian berdua tidak boleh ceroboh. Jika kamu dibunuh olehku..." "Hoho," Ling Han menatap permaisuri, dan berkata, "Aku akan menjadi orangnya." Meskipun kejahatan Jiang Wuxiang berat, dia masih bisa dianggap laki-laki, jadi seharusnya dialah yang mengirimnya dalam perjalanan terakhirnya. Permaisuri mengangguk dengan lembut dan menyingkir. Chapter 1685. Sebuah gulungan yang tidak bisa dibuka. "Biaya!" Jiang Wuxiang berteriak keras. Dia menyerbu keluar, masing-masing tangannya menjadi matahari, dan memancarkan sinar cahaya yang tak berujung. Dia adalah keajaiban alami dalam berkultivasi. Bahkan jika dia tidak menghabiskan banyak usaha untuk berkultivasi, kecakapan bertarungnya masih sangat tinggi. Setiap serangan bisa menyebabkan langit dan bumi menjadi pucat. Jika dia berada di alam kuno, dia bisa menghancurkan bintang besar dengan satu nafas. Harus diketahui bahwa bahkan jika seorang orang suci kecil ingin menghancurkan bintang, dia harus membutuhkan waktu lama untuk membangun kekuatan yang cukup untuk serangan yang kuat. Jadi konsep seperti apa yang mampu menghancurkan bintang dengan satu nafas? Dulu, tapi di depan Ling Han, ini masih belum cukup. Mengesampingkan fakta bahwa kekuatan pertempuran Ling Han tidak terkalahkan di antara tingkat kejadian, bahkan jika dia tidak melawan balik, bagaimana Jiang Wuxiang bisa mengatasi fisiknya? Namun, Ling Han tidak terburu-buru menyerang. Ini adalah pertempuran terakhir Jiang Wuxiang. Dia memutuskan untuk membiarkan yang terakhir melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya, dan mengakhiri hidupnya setelah dia sepenuhnya menghabiskan dirinya sendiri.
Jiang Wuxiang sama sekali tidak memikirkan kekalahan atau kemenangan. Dia hanya ingin menampilkan sepenuhnya semua pemahaman yang telah dia kumpulkan dalam hidup ini, dan dengan kekuatannya, dia bisa membasmi seluruh sarang pencuri ini sendirian, yang merupakan bukti betapa luar biasa kuatnya kecakapan bertarungnya. Jelas sekali dia jarang bertengkar. Setiap gerakannya sangat goyah, tapi kali ini, pikirannya hanyalah bertarung. Dengan bakatnya, dia dengan cepat menghilangkan kegoyahan tekniknya, dan menjadi mahir dan tanpa ampun. Bahkan Ling Han berpikir untuk menghargai bakatnya, tetapi dia dengan paksa menekan keinginan ini. Boom! 9 surga api melompat keluar, dan saat lightning flash digunakan, dia menghadapinya secara langsung. The Tide of the Ages bisa menua semua serangan, dan tinjunya mendarat di dada Jiang Wuxiang. Boom! Tinju itu menembus jantungnya dan keluar melalui sisi lain, namun tidak ada satupun jejak darah yang terlihat di tinjunya. Dengan terbakarnya 9 surga api, darah apa yang mungkin tersisa? Jiang Wuxiang batuk darah. Dia menatap Ling Han, dan cahaya di matanya redup, tapi senyum lega muncul di bibirnya. Bahkan dia membenci dirinya yang seperti ini, tetapi dia tidak berani bunuh diri, karena kebenciannya yang kuat terus menghukumnya. Pukulan kerasnya terhadap orang lain dengan begitu keras pada kenyataannya adalah upaya untuk mencari kematiannya sendiri, berharap bahwa seorang elit akan muncul dan melakukan tindakan yang tidak bisa dia lakukan, dan mengambil nyawanya untuknya. Dengan cara ini, dia akan bisa bersatu kembali dengan istri dan putranya di dunia bawah. Jika ada kehidupan selanjutnya, mereka bisa menjadi suami istri, ayah dan anak sekali lagi. Api 9 surga terbakar dengan cepat, mengubah Jiang Wuxiang menjadi abu, yang kembali ke alam. Ling Han sedikit terdiam sesaat, lalu berbalik dan menyeringai pada permaisuri. Kami akan berkumpul, lalu pulang. Permaisuri mengangguk. Karena dia hanya memiliki Ling Han di matanya, dia secara alami tidak akan terpengaruh secara emosional oleh cerita dan kematian Jiang Wuxiang. Tetapi kalimat pulang segera mengubahnya menjadi seorang wanita kecil yang lembut. Mereka berdua mengumpulkan semua harta di sarang bandit gunung. Ada banyak pil alkimia, kain sutra, bahan suci, dan obat-obatan suci. Ketika mereka menemukan logam surgawi, Ling Han akan langsung memiliki pedang iblis-iblis menelan mereka, dan ketika mereka menyelesaikan putaran mereka, pedang iblis surgawi benar-benar maju. Level 19. Seperti yang diharapkan, ada sumber daya yang melimpah di alam surgawi, dan sangat mudah baginya untuk mencapai level 20. Tapi dari logam dewa ke logam surgawi, setiap langkah sangat sulit untuk diambil. Pedang iblis surgawi tidak hanya harus menelan sejumlah besar logam surgawi level 20, itu juga diperlukan untuk bertahan dari ujian dari langit dan bumi. Celestial Tools setara dengan Celestial King tier level, jadi bagaimana itu bisa begitu mudah dijangkau? Ling Han, lihatlah benda ini, seru permaisuri dari dekat. Disinilah para bandit gunung menyimpan harta mereka. Beberapa item telah dibagi di antara mereka, tetapi sebagian besar harta masih dibuang di sini, dan belum disimpan di alat tata ruang. Permaisuri memegang gulungan di tangannya. Itu benar-benar hitam dan berat dalam cengkeramannya. Itu sangat sulit. Ini jelas bukan kertas, melainkan ditenun dari kombinasi semacam bulu binatang dan benang metalik. Dari luar, gulungan itu tampak digulung berlapis-lapis, dan akhirnya diikat dengan selempang, tetapi tidak bisa dibuka sama sekali. Sepertinya ini bukan selempang, melainkan sesuatu yang telah disatukan dengan gulungan itu. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan Ling Han, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ling Han dan permaisuri saling pandang, dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ini pasti dibuat oleh elit. Ini mungkin hanya sebuah surat, tapi jika level seseorang tidak cukup, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membukanya untuk dilihat, kata Ling Han. Harus diketahui bahwa dia sudah menjadi elit terkuat di bawah Severing Mundane Tier, namun tidak memenuhi syarat untuk membuka gulungan untuk melihatnya. Keduanya melakukan semua yang mereka bisa, tetapi masih tidak berhasil. Kami akan menyimpannya dulu.
Ling Han ingin melemparkan gulungan itu ke menara hitam, namun dia sangat terkejut bahwa ini tidak dapat dilakukan karena dia tidak dapat menggunakan akal surgawi untuk membungkus gulungan ini. Untuk menggunakan analogi, perasaan surgawinya seperti jaring, dan gulungan ini seperti benda berat yang terperangkap di jaring ikan. Itu sangat berat sehingga jika dia menarik ke dalam jaring, itu akan menembus jaring dan jatuh. Dia hanya bisa menyimpan gulungan itu padanya, dan rencananya menggunakan menara hitam untuk membuka gulungan itu telah gagal. Namun, mereka benar-benar mendapatkan panen yang besar kali ini, dan telah memperoleh lebih dari 100 obat suci. Jika bandit gunung tidak mengeluarkan banyak uang, jumlah ini akan jauh lebih tinggi, dan sebagai tambahan, mereka juga memperoleh sejumlah besar logam dewa. Tapi telah ditelan oleh pedang iblis-iblis, dan juga ada lebih dari 1000 batu bintang. Mereka bisa membantu dalam pemahaman Dao serta kain satin dalam jumlah besar yang ditenun dari sutra binatang iblis tingkat-tingkat genesis. Mereka berada pada level bahan suci, dan jika mereka digunakan untuk membuat pakaian, pertahanannya pasti akan bagus. Ling Han sangat puas. Dia akan lebih bahagia jika dia tidak mendengar kisah tragis Jiang Wuxiang, tetapi ini memperkuat tekadnya untuk menghancurkan klan Ding ke tanah. Apakah itu di alam kuno atau alam surgawi, Ling Han belum pernah mendengar bahwa klan Ding telah menghasilkan orang baik apapun. Apa yang telah dia dengar dan alami secara pribadi adalah semua sifat mendominasi dan sombong dari klan Ding. Ling Han dan Permaisuri kembali, dan ketika semua orang mengetahui bahwa seluruh sarang bandit gunung telah dihancurkan hanya oleh mereka berdua, mereka meledak dengan sorak-sorai yang nyaring. Secara alami, tidak ada yang secara tidak sadar akan berbicara tentang rampasan pertempuran. Dalam perjalanan pulang, mereka secara terbuka mengibarkan panji tentara bulan kegelapan, jadi mereka secara alami tidak perlu membayar biaya masuk saat mereka masuk ke kota. Mereka langsung diizinkan lewat dan kembali ke kamp tentara. Ling Han pergi untuk melaporkan hasil pertempuran ke Wu Jing. Dia melewatkan detailnya, dan hanya mengatakan bahwa kelompok bandit gunung ini benar-benar terlalu lemah, dan mereka dengan mudah menghabisi mereka. Hanya 7 dari 100 tim mereka yang mengalami luka ringan, tidak hanya tidak ada korban jiwa, bahkan tidak ada luka berat. Keberhasilan militer semacam ini mengejutkan Wu Jing. Dia secara pribadi memeriksa tim itu sendiri, dan melihat sejumlah besar mayat dan senjata yang mereka bawa kembali. Tidak ada bukti yang lebih kuat dari ini. Dia pergi untuk melapor ke Ding Hu, tetapi sebuah perintah diturunkan hanya setelah beberapa saat, menuntut agar Ling Han menyerahkan semua rampasan pertempuran mereka. Alasannya adalah bahwa mereka adalah kerugian kota bulan gelap, dan tentu saja harus disita. Ketika Ling Han mendengar ini, dia hampir membanting tinjunya ke atas meja. Mengapa begitu banyak orang bersedia bergabung dengan tentara bulan kegelapan? Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bangkit di atas yang lain, alasannya adalah bahwa rampasan apapun yang mereka peroleh dalam pertempuran apapun yang mereka ikuti adalah milik mereka. Oh, dan sekarang gilirannya, aturan telah berubah, dan mereka harus disita? Omong kosong. Ding Hu yang keji itu lagi. Api amarah berkedip-kedip di mata Ling Han. Dengan kekayaan Ding Hu dan klan Ding, mereka tentu saja tidak akan menghargai sedikit keuntungan dari sarang bandit gunung ini. Ini adalah rencana sengaja Ding Hu untuk membuat masalah baginya. Hei, dia adalah Tiering Mundanetier yang hebat. Apakah dia benar-benar merasa tidak malu untuk menargetkan tingkat kejadian seperti ini? Apakah dia bahkan menginginkan wajah apapun? Namun, apa yang terjadi setelah itu adalah peristiwa yang sama sekali tidak terduga. Ding Hu sebenarnya telah dipindahkan, dan penggantinya adalah wakil komandan dari klan panjang yang bernama Long Gaofei. Chapter 1686. Komandan Agung Mao. Ling Han segera pergi mencari Mao Suyu. Hanya ada satu orang yang dapat mempengaruhi perpindahan wakil komandan, dan terlebih lagi, itu adalah perpindahan antara dua faksi yang berbeda. Mao Dai, Panglima Besar Mao. Betul sekali. Akulah yang melaporkan situasinya kepada ayah. Mao Suyu mengangguk.
Dia dengan marah menyatakan, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak suka pria itu. Petui, dan dia disebut leluhur duniawi yang memisahkan, untuk benar-benar bertindak seperti pengganggu. Ling Han terkekeh, dan berkata, saya masih harus berterima kasih karena telah membantu saya sebesar ini. Oh, benar. Ayah berkata bahwa jika kamu punya waktu, kunjungi dia, lanjut Mao Suyu. Ling Han berhenti. Dia dipukuli oleh Ding Hu, sehingga tidak ada yang mau terlibat dengannya. Jika bukan karena aturan, dia kurang lebih akan menjadi komandan yang tidak memiliki tentara. Dia hanya akan memiliki satu tentara di bawah komandonya, yaitu permaisuri, dan mereka akan menjadi tentara suami istri. Namun meski begitu, dia masih dikucilkan. Sama seperti yang dikatakan Ding Hu sebelumnya, setiap kapten akan diberi 10 Starstone, dan 9 lainnya telah mendapatkan hadiah mereka, dan dia adalah satu-satunya yang tidak mendapatkannya. Bisakah dia pergi dan meminta upahnya dari Ding Hu? Dia pasti akan dipermalukan oleh yang terakhir, bahkan jika Ling Han telah menunjukkan kekuatan yang kuat dalam misi sebelumnya untuk menekan para bandit gunung, dan memenangkan rasa hormat dari bawahannya. Ketika mereka kembali ke kamp tentara, semua orang secara otomatis memisahkan diri darinya. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Siapa yang berani menarik perhatian dari leluhur duniawi yang memisahkan? Mungkin Ling Han akan berhasil suatu hari nanti. Tetapi dari tingkat kejadian hingga tingkat mundane yang putus, bahkan orang yang paling hebat sekalipun akan membutuhkan puluhan juta tahun untuk mengumpulkan kekuatan. Bisakah Ling Han benar-benar bisa bertahan dalam waktu yang lama? Tapi saat ini, Mao Dai sebenarnya meminta Ling Han untuk mengunjunginya. Meski dia bilang itu hanya kunjungan, itu juga pertunjukan untuk yang lain itu tersirat. Aku, Mao Dai, optimis tentang masa depan bocah ini. Siapakah Mao Dai, elit pesangon ketiga dan karakter luar biasa yang sangat mungkin bisa maju ke pesangon keempat? Jika dia mendukung Ling Han sepenuhnya, berapa nilai Ding Hu? Bagaimana mungkin klan Ding akan bermusuhan dengan Mao Dai karena masalah ini, dan mendorongnya ke arah dua klan besar lainnya? Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini, jadi mari kita lakukan hari ini. Tentu, Mao Suyu mengangguk. Ikutlah bersamaku. Ayah juga sangat penasaran denganmu. Dia terus merasa bahwa saya telah melebih-lebihkan, dan bahwa Anda tidak sekuat itu. Keduanya keluar dari perkemahan. Pada awalnya, mereka tidak akan bisa pergi secara langsung, tetapi identitas Mao Suyu adalah istimewa, jadi dia bisa dengan mudah membuang nama Mao Dai untuk membukakan pintu untuknya, menakuti berbagai instruktur militer menjadi linglung, dan mereka hanya bisa membiarkannya. Mereka pergi. Ding Hu tiba-tiba diganti. Siapapun dapat menebak bahwa ini adalah perbuatan Mao Dai. Karena mata Tuan Mao sudah mengarah ke sini, hati siapa yang tidak akan gemetar? Ini adalah elit pemutusan hubungan kerja ketiga, dan lebih jauh lagi yang memiliki prospek masa depan yang tak terbatas. Di masa depan, dia bisa maju ke pemutusan keempat, dan menjadi setara dengan leluhur dari 3 klan besar, menjadi salah satu yang terkuat di kota bulan gelap. Mao Dai secara alami adalah pengawas di tentara bulan kegelapan, dan bukan kam kecil pasukan cadangan ini. Ada total 9.000 orang di seluruh Dark Moon Army, 3.000 di masing-masing dari 3 pasukan Azure Dragon Army, White Tiger Army, dan Vermilion Bird Army. Selain itu, ada sekitar 100 pasukan pengganti. Karena akan ada kerugian setiap tahun di Dark Moon Army, pasukan pengganti ini perlu diganti, dan sumber pasukan pengganti secara alami adalah pasukan cadangan. Pasukan pengganti ini berada di bawah yurisdiksi Zhang Chong. Dia adalah satu-satunya murid Mao Dai, dan telah lama mencapai tahap puncak Sein King Tier. Dikatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat mundane yang putus, dan sedang menunggu pembukaan kolam penghalang kematian untuk menggunakan dao surga dan bumi di sana untuk memutuskan ikatan fananya. Mao Suyu membawa Ling Han ke kamp tentara. Orang-orang di sini dengan jelas mengenalinya, dan mengangguk mengakui ketika mereka melihatnya. Mereka bahkan tidak bertanya apa-apa. Benar, Ling Han hanyalah seorang Sein Agung.
Bagaimana mungkin ada orang yang khawatir dia berani main-main di sini? Ada sebuah halaman di kamp tentara. Itu tidak terlihat sangat besar dari luar, namun itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam. Ada gunung dan danau, dan itu adalah utopia. Ini adalah alat dewa spasial, hanya alat dewa itu sendiri yang lebih besar, dan telah dibangun dalam bentuk halaman. Kakak muda, seseorang sedang duduk di pintu masuk. Ketika dia melihat Mao Suyu mendekat, dia segera bangkit dan menatap Ling Han dengan mata penuh peringatan. Penuh dengan makna tersembunyi, wanita ini milikku, jadi jangan coba-coba mengambilnya dariku. Pria ini adalah Zhang Chong, satu-satunya murid Mao Dai. Kakak senior, Mao Suyu menyapa dengan manis. Dia melihat kakak laki-laki senior ini sebagai kakaknya yang sebenarnya. Karena ayahnya selalu fokus pada kultivasi, dapat dikatakan bahwa waktu yang dihabiskan Zhang Chong bersamanya lebih banyak daripada waktu yang dihabiskan Mao Dai bersamanya. Ling Han juga tersenyum dan berkata, "Salam, saudara Zhang." Zhang Chong menunjukkan sedikit ketidaksenangan. "Kamu hanyalah orang suci yang agung, namun aku adalah Raja Suci. Bahkan jika Anda tidak memanggil saya sebagai senior, Anda tetap harus memanggil saya Tuan Zhang, kan? Apakah ayah sedang berkultivasi?" Mao Suyu bertanya. Dia baru saja selesai berkultivasi, dan sekarang sedang minum teh. Zhang Chong melihat ke arah Mao Suyu, ekspresi tidak senangnya segera berubah menjadi senyuman yang menyayangi. "Kamu beruntung, masuklah nanti," Mao Suyu berkata kepada Ling Han, dan kemudian berkata kepada Zhang Chong, "Kakak senior, saya menemui masalah dalam kultivasi saya. Ikutlah denganku dan beri aku beberapa nasihat." Pada awalnya, hati Zhang Chong dipenuhi dengan ketidaksenangan. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Mao Suyu, potongan ketidaksenangan ini segera lenyap tanpa jejak. "Apa masalahnya?" Ling Han tersenyum. Dia tahu bahwa tidak hanya Zhang Chong yang menyukai Mao Suyu, bahkan Mao Suyu pun dipenuhi dengan kasih sayang terhadap kakak laki-lakinya ini. Hanya saja gadis ini agak lambat dalam urusan cinta, dan sama sekali tidak menyadarinya. Dia masuk ke halaman, dan ada galeri air yang berliku-liku. Sebuah danau besar beriak oleh cahaya, dan ada gunung di kejauhan, diselimuti kabut, tampak seperti surga. Lebih jauh lagi, seorang pria sedang duduk dan memancing sambil menyesap teh, tampak sangat santai. Ling Han berjalan, dan tiba di belakang pria itu. Dengan tangan terkatup, dia menyapa. Ling Han menyapa senior. "Dan ini adalah Mao Dai." Itu hanya tampak belakang, dan dia seperti gunung yang tidak bisa dipindahkan. Siapapun hanya bisa menatapnya di hadapannya. Ini adalah elit pesangon ketiga. Dia benar-benar hampir bergabung dengan Dao Surgawi, dan kuat tak terlukiskan. Mao Dai tidak bersuara. Setelah beberapa lama, dia mengangkat pancingnya, dan seekor ular air besar telah ditarik keluar dari permukaan air. Tetapi Ling Han dengan terkejut melihat bahwa ular air itu bertanduk dan berkaki. Ini bukan ular, melainkan naga. Naga sejati dapat digolongkan sebagai salah satu binatang surgawi terkuat di alam kuno. Tetapi benar-benar kurang lebih seperti ular air di depan elit ini. Itu dengan mudah dipasangkan olehnya. Dia melepaskannya dari kail, dan dengan santai melemparkannya kembali ke danau raksasa. Dia tersenyum berkata, "Kamu anak kecil yang nakal. Berapa banyak umpan pancingku yang sudah kamu makan karena tahu bahwa aku tidak akan melukaimu." Naga sejati membalik keluar dari permukaan air, menciptakan cipratan, seolah menanggapinya. Segera, kemudian tenggelam kembali ke dalam air, dan menghilang dalam sekejap mata. Ini adalah naga sejati, tapi sangat kecil. Di alam kuno, naga sejati hanya harus tumbuh secara alami, dan itu adalah tingkat kejadian alami. Tetapi di alam surgawi, tingkat keseluruhan ini telah meningkat lebih jauh. Itu sudah menjadi tingkat kejadian bahkan ketika itu hanya naga yang belum dewasa. Dan jika itu matang, mungkin itu bisa menjadi tingkat duniawi yang memutus, atau bahkan lebih kuat dari itu. Masalahnya adalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan garis keturunan. Itu harus pergi ke tempat tertentu di alam surgawi untuk memutuskan ikatan fana. Selain itu sama ketika maju ke tingkat jiwa pembagi, tingkat istana abadi, dan sebagainya. Itu hanya bisa menerobos di lokasi tertentu di alam surgawi.
Baru saat itulah Mao Dai berbalik. Seketika, seakan-akan seluruh alam semesta telah turun. Apa yang dilihat Ling Han jelas bukan satu orang, melainkan dao langit dan bumi. Itu hanya sekejap, dan perasaan ini lenyap. Mao Dai berdiri, lengannya disilangkan di belakang punggung. Jubah hitamnya berkibar. Dia tidak tinggi, dan lebih ramping, memberikan kesan ilmiah. "Anak muda, Anda sangat luar biasa," kata Mao Dai. Chapter 1687. Apa yang memisahkan tingkat duniawi? Kamu sangat luar biasa. Ini bukan pujian dari sembarang orang, tapi penilaian dari elit pesangon ketiga. Ling Han tidak angkuh atau rendah hati, dan berkata, "Senior menyanjungku." Mao Dai tersenyum, dan menjawab, "Tidak perlu menjadi rendah hati. Menjadi terlalu rendah hati sama dengan bangga." Ling Han juga tersenyum, dan menjawab, "Junior ini memang sangat luar biasa. Saya belum menemukan siapapun yang bisa menandingi saya di antara teman-teman saya." Mao Dai terkejut, lalu tertawa keras, dan berkata, "Hahaha, kamu cukup menarik, sangat menarik." Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Sejauh ini, hanya ada satu remaja yang bisa berbicara begitu terus terang dan dengan keyakinan seperti itu di hadapan saya. Itu karena senior itu ramah, jadi junior ini berani jujur," kata Ling Han. Mao Dai mengulurkan jarinya untuk mengetuk Ling Han. "Sanjungan ini cukup bagus, itu menyenangkan bagiku." Dia berjalan, tangannya masih bersilang di belakangnya, dan berkata, "Ayo jalan denganku." Ling Han berangkat di belakangnya. Secara alami, tidak mungkin dia berjalan berdampingan dengan Mao Dai. Sebagai gantinya, dia mengikuti langkah kecil di belakangnya. "Kamu baru berhasil menembus Genesis Tier setelah mencapai 10 juta bintang, kan?" Mao Dai bertanya tiba-tiba. Ling Han sedikit ragu, dan menjawab, "Ya." Mao Dai telah menunjukkan kepadanya kebajikan. Selain itu, sangat tidak bijaksana untuk memainkan trik apapun dalam elit seperti itu. Sosok Mao Dai berhenti sebentar, lalu segera kembali normal. Dia berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Mao Dai, akan dapat bertemu dengan keajaiban yang telah benar-benar berkultivasi ke tingkat puncak dari Eternal River Tier. Anak muda, saya menarik kembali penilaian saya sebelumnya. Anda tidak terlalu luar biasa, melainkan sangat luar biasa. Penilaian ini sangat tinggi, luar biasa dan luar biasa." Ling Han hanya tersenyum menanggapi. Karena Mao Dai sudah menyuruhnya untuk tidak bersikap rendah hati, dia tidak akan dilindungi. Dia memang sangat luar biasa. Dalam pertempuran yang sederajat, hanya orang suci pria dan wanita yang telah keluar dari sekte utama yang bisa menjadi tandingannya jenis seperti Hun Yu. "Anak muda, tahukah kamu apa itu Severing Mundane?" Mao Dai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Memutuskan mundane? Bukankah itu memutuskan ikatan fana seseorang?" Ling Han merenung sejenak, lalu berkata, "Itu berarti melakukan pemogokan pada diri sendiri, untuk memutuskan hubungan seseorang yang paling berharga dan berharga." Mao Dai mengangguk, lalu melanjutkan, "Dao surgawi itu dingin dan tanpa ampun. Jika seseorang ingin mencapai keabadian, ia harus membayar harga. Di masa lalu, yang paling saya hargai adalah istri dan anak perempuan saya. Tetapi setelah melakukan 3 pukulan pada diri saya sendiri, tidak peduli seberapa sungguh-sungguh saya mencoba mengingat sekarang, saya tidak dapat memperoleh kembali emosi sebelumnya yang pernah saya pegang terhadap istri dan anak perempuan saya. Ini menyedihkan. Jelas bahwa cintanya pernah begitu dalam, tetapi sekarang dia bahkan tidak dapat mengingat emosi sebelumnya yang pernah dia rasakan, karena dia sendiri telah memutuskan hubungan ini, dan tidak ada yang tersisa darinya." Sekarang, Ling Han bisa sedikit mengerti mengapa Jiang Wuxiang lebih suka melepaskan harapan untuk membalas dendam daripada menerobos ke tingkat duniawi yang memisahkan. Itu karena dari aspek tertentu, setelah memutuskan hal-hal duniawi, dia tidak lagi menjadi seperti dulu. "Ini adalah penyesalan abadi saya, dan saya tidak akan pernah bisa mengimbanginya." Mao Dai menghela napas, lalu menoleh ke arah Ling Han, dan berkata, "Anak muda, adakah yang Anda hargai dan tidak ingin Anda pisahkan?" "Iya." Ling Han mengangguk tanpa ragu-ragu.
Pasti ada cara lain agar dia bisa memutuskan beberapa hubungan yang tidak terlalu dia hargai dengan serangan ini. Mao Dai memandang Ling Han, dan kemudian perlahan berkata, beberapa orang tidak ingin memutuskan apa yang paling mereka hargai, dan dengan sengaja melakukan beberapa trik pada ingatan mereka, mengubah diri mereka menjadi orang lain, dan jatuh cinta dengan orang lain. Ingin gunakan relasi ini sebagai pengganti saat mereka melangkah ke tingkat duniawi yang putus. Namun, di depan Dao langit dan bumi, para pembudidaya harus menghadapi diri mereka yang sebenarnya. Tidak peduli skema apa yang Anda gunakan, itu semua adalah upaya yang sia-sia. Untuk menerobos ke tingkat mundane yang putus, perlu untuk memutuskan ikatan fana yang paling mengikat Anda. Sosok Ling Han gemetar tanpa sadar. Ada terlalu banyak orang yang dia hargai, dan semuanya adalah kenangan yang tidak ingin dia putuskan. Mao Dai melihat ekspresi Ling Han menjadi muram, tersenyum, dan berkata, semua manusia berpikir bahwa severing mundane tier berarti memberikan pukulan pada diri sendiri, namun tidak tahu bahwa ada jalan lain dari severing mundane sehingga pukulan itu tidak ditujukan pada dirinya sendiri. Ling Han segera menjadi bersemangat, dan berkata, senior, tolong bimbing saya. Dia membungkuk sepenuhnya. Jika ada cara baginya untuk maju ke tingkat mundane putus tanpa menyerang dirinya sendiri, maka kata-kata dari Mao Dai hari ini akan lebih berharga daripada teknik Raja Surgawi. Mao Dai tersenyum senang, dan berkata, menyerang diri sendiri hanyalah dao kecil, dan jalan kekuatan yang sebenarnya adalah menyerang langit dan bumi yang menakjubkan. Mulut Ling Han sedikit menganga. Memutus duniawi berarti memutuskan ikatan fana seseorang, dan bergabung dengan dao langit dan bumi. Tetapi jika dia berbalik dan menyerang langit dan bumi, bagaimana dia akan bergabung dengan dao langit dan bumi? Kemungkinan besar dia akan ditolak. Mao Dai menjelaskan, menyerang langit dan bumi, ini adalah sesuatu yang saya lihat di situs kuno. Bertahun-tahun yang lalu, ada keajaiban tertinggi yang menjadi tingkat duniawi yang putus dengan menyerang langit dan bumi, dan tidak meminjam kekuatan apapun dari langit dan bumi. Yang dia andalkan hanyalah kekuatannya sendiri. Saya sendiri adalah surga, dan saya sendiri adalah bumi, dan apa yang saya katakan adalah fakta. Mendengar beberapa kata terakhir, Ling Han tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Ini adalah jalur kekuatan yang dia kejar selama ini. Tapi menyerang diri sendiri sudah sangat sulit, apalagi melakukan serangan ke langit dan bumi. Ekspresi Mao Dai menjadi serius. Selain itu, melakukan serangan ke langit dan bumi berarti Anda pasti akan mengalami serangan balik dari langit dan bumi. Bahkan jika Anda berhasil melakukan serangan ini, kemungkinan kematian Anda akan sangat tinggi. Ekspresi wajah Ling Han ditentukan, dan dia menjawab, senior, terima kasih telah menunjukkan jalan yang benar. Saya masih merasa bisa mencoba jalur alternatif ini. Mao Dai mengangguk, dan berkata, kamu benar-benar ajaib. Saya tidak ingin Anda mengalami penyesalan yang sama dengan yang saya alami, dan pada saat yang sama berharap Anda dapat melampaui saya dan menjadi lebih kuat. Menerobos ke Genesis Tier di puncak Eternal River Tier, dan menjadi Severing Mundane Tier, Anda hanya akan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan Anda paling banyak. Yang disebut sebaya ini mengacu pada pesangon pertama terhadap pesangon pertama, pesangon kedua terhadap pesangon kedua. Namun, jika Anda dapat maju ke tingkat duniawi yang memisahkan atas dasar ini, maka Anda tidak akan terkalahkan bahkan dalam pertempuran yang melampaui tingkat. Ini tidak terbayangkan. Baru saja maju ke pesangon pertama, dia akan mampu membunuh bahkan elit pesangon kedua tahap puncak. Tapi berapa banyak orang yang mampu melakukan ini di alam surgawi? Hanya tingkat puncak dari Eternal River Tier yang telah menjebak siapa yang tahu berapa banyak orang. Dan ditambah dengan fakta bahwa seseorang harus menyerang langit dan bumi. Bahkan jika dia berhasil melakukan serangan ini, kebanyakan orang tidak akan mampu melakukannya. Selamat dari serangan balik dari langit dan bumi. Hanya tingkat raja sejati yang bisa mencapai prestasi mulia semacam ini. Sejauh yang aku tahu, ada total 7 alam misteri yang bisa dimajukan seseorang ke tingkat duniawi yang memisahkan dekat kota bulan gelap, dan kolam penghalang kematian adalah lokasi yang akan terbuka paling cepat. Itu juga di mana kekuatan langit dan bumi terkuat, dan menurut perhitungan saya,
itu seharusnya cukup untuk mendukung Anda untuk menyerang langit dan bumi. Namun, mortality barrier pool akan dibuka 2 tahun kemudian, dan waktu yang sedikit ini masih jauh dari cukup untuk memungkinkanmu mencapai tahap puncak Saint King Tier, dan mengumpulkan pemahaman yang cukup pada saat yang sama. Dan kali berikutnya mortality barrier pool dibuka adalah 10 juta tahun kemudian. Mao Dai menggelengkan kepalanya, tampak merasa kasihan. Untuk melakukan serangan ke langit dan bumi akan membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dari langit dan bumi, dan hanya kolam penghalang kematian yang sesuai dengan persyaratan mereka, tetapi sedikit waktu ini benar-benar tidak cukup. Namun, setelah Anda mencapai tahap puncak Saint King Tier, Anda dapat berkeliling. Celestial Realm terlalu besar, dan pasti ada misteri realm untuk Severing Mundane Tier yang bisa dibandingkan dengan Mortality Barrier Pool. Ling Han mengucapkan terima kasih lagi. Informasi ini mungkin hanya omong kosong bagi orang lain, bahkan jika mereka tahu bahwa ada cara untuk menghindari serangan terhadap diri mereka sendiri. Lalu apa, tidak mungkin mereka bisa melakukan serangan ke langit dan bumi. Tetapi bagi Ling Han, ini terlalu berharga, dan telah menyelesaikan masalah besar yang selama ini dia khawatirkan. Lanjutkan. Mao Dai melambai, dan setelah jeda, dia menambahkan, jika kamu punya masalah, kamu bisa datang mencariku. Jelas betapa tingginya pendapatnya tentang Ling Han dari kata-kata ini. Ling Han membungkuk dan berterima kasih padanya. Namun, meskipun Mao Dai telah mengatakan seperti itu, Ling Han jelas bukan tipe yang akan datang dan mengganggunya di setiap tanda masalah. Anda benar-benar berpikir bahwa dia tidak punya pekerjaan lain, ini hanya dapat digunakan pada saat yang paling genting. Chapter 1688. Perwakilan. Ling Han kembali, dan ketika dia menghubungkan kata-kata ini dari Mao Dai kepada permaisuri, dia langsung sangat gembira. Apa yang paling dia hargai secara alami adalah hubungannya dengan Ling Han, dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia putuskan, dan ini memenuhi dia dengan tekad untuk tidak pernah maju ke tingkat duniawi yang putus, dan jatuh cinta dengan Ling Han sampai akhir dalam hidupnya. Namun, dalam kejadian yang tidak terduga, sebenarnya ada alternatif lain. Menyerang langit dan bumi jelas lebih sulit daripada menyerang diri sendiri, dan tingkat kesulitannya mungkin tidak hanya sedikit lebih sulit, tetapi lebih dari 10 kali hingga lebih dari 100 kali lebih tinggi, tetapi dia akan mampu mempertahankan emosi yang dimilikinya. Untuk Ling Han, dan juga akan mampu melampaui tier mundane yang memisahkan biasa dalam hal kehebatan pertempuran. Untuk permaisuri yang sangat bangga, ini adalah satu-satunya pilihannya, dan juga pilihan terbaik untuknya. Tanpa Ding Hu di sana, hari-hari Ling Han secara alami menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi ada juga banyak orang yang sangat berhati-hati dan masih menjaga jarak dari Ling Han. Siapa tahu, mereka mungkin harus bergabung dengan tentara macan putih di masa depan. Baik, pelatihan mereka berlanjut, tetapi hanya 5 hari kemudian, Ling Han, Mao Suyu, dan yang lainnya berkumpul. Selain Ding Xiaochen, yang bukan kapten, 9 lainnya adalah kapten. Long Gaofei duduk, dan dia mengarahkan pandangannya pada 10 yang berkumpul, dan berkata, saya telah mengumpulkan Anda hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda semua akan berpartisipasi dalam turnamen, dan lawan Anda adalah tim dari Azure Dragon Army, tentara macan putih, dan tentara burung vermilion. Tukang. Dia berhenti, dan melihat ke samping. Anda akan bertanggung jawab untuk menjelaskan detail selanjutnya. Ya Pak, tukang setuju dengan hormat terlebih dahulu, dan baru kemudian dia memulai penjelasannya. Ternyata, ada total 237 kota bintang 1 di bawah yurisdiksi Sekte Bulan Hitam, dan setiap beberapa ratus atau 1000 tahun atau lebih, mereka dapat membuat pasukan ini di bawah pemerintahan mereka membentuk tim beranggotakan 10 orang untuk berpartisipasi turnamen di Black Moon City, dan ini hanya terbatas pada tingkat kejadian. Inilah yang disebut sebagai kesempatan untuk masuk ke dalam tentara bulan gelap, dan jika seseorang bisa melampaui yang lain, dan mendapatkan pengakuan dari beberapa petinggi dari Sekte Bulan Hitam, mereka akan memiliki kesempatan untuk tinggal di bintang 2 kota. Di masa depan, mungkin saja mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke kota bintang 3,
dan mendapatkan pemberitahuan dari klan Fu. Namun, biasanya 3 tim pasukan resmi bertempur secara langsung. Setelah undian, salah satu regu akan dilewati, sedangkan 2 regu yang telah diundi akan bertempur lebih dulu, dan pemenangnya akan melawan regu yang telah dilewati. Pemenang terakhir ini kemudian dapat mewakili kota bulan gelap dan berpartisipasi dalam turnamen. Kali ini, demi keadilan, mereka memutuskan untuk menambah tim lain, tetapi sangat jelas bahwa jika salah satu dari 3 tim pasukan resmi menarik Ling Han dan kelompoknya, mereka jelas memiliki keuntungan besar di pihak mereka. Akankah pasukan resmi tidak dapat mengalahkan pasukan cadangan? Ling Han tentu saja tidak akan berpikir seperti itu. Mungkin ada keajaiban di antara keajaiban di pasukan resmi, tapi apa nilainya melawan dia? Sayang sekali, permaisuri tidak bisa berpartisipasi. Kali ini, mereka hanya memilih kapten dari 10 tim. Lalu mengapa Ding Xiaochen ada di sini? Kapten timnya mengaku tidak sehat, sehingga Ding Xiaochen berhasil menggantikannya. Mengaku tidak sehat, pasti hanya klan Ding yang menggunakan ancaman dan hadiah untuk memaksa orang itu menyerahkan tempatnya. Jika mereka bisa menang dan mewakili tentara bulan gelap di turnamen, setiap orang akan bisa mendapatkan 100 batu bintang sebagai hadiah. Dan jika mereka bisa mencapai peringkat yang lebih baik dalam pertempuran di kota bulan hitam, hadiahnya akan lebih tinggi. Dan 3 klan besar bahkan telah mengumumkan bahwa jika mereka bisa mendapatkan yang pertama, setiap orang di tim mereka akan diberi hadiah logam dewa semu bintang 1. Anda tidak boleh berpikir bahwa logam semu ilahi bintang 1 itu murah. Di sisi lain, jika seseorang ingin memadukan 2 keping logam godly level 20 dengan sempurna, harga yang harus dibayar sangat besar, dan itu membutuhkan elite tiering mundane tier untuk menahannya untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, tidak setiap leluhur duniawi yang memisahkan yang bisa melakukannya. Dia harus memiliki prestasi yang sangat tinggi dalam seni pandai besi, dan ini memastikan bahwa logam dewa semu bintang 1 adalah barang yang sangat berharga. Mengesampingkan yang lain, bahkan Ding Xiaochen merasakan keserakahan yang tidak dapat ditahan. Jika dia bisa mendapatkan Pseudo Celestial Tool saat dia berada di Genesis Tier, betapa hebatnya itu, dia memiliki kesadaran diri. Mungkin saja dia hanya bisa maju ke tingkat duniawi yang memisahkan setelah lebih dari 100 juta tahun. Dengan demikian, godaan Pseudo Celestial Tool secara alami sangat besar. Jika tidak, dia harus menunggu sampai dia maju ke tingkat mundane putus untuk dianugerahi alat Pseudo Celestial oleh klannya. Tapi ada masalah yang realistis, bagaimana mereka bisa bersaing dengan pasukan resmi? Yang terakhir telah membudidayakan bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya dari mereka, dan sangat kohesif dan terkoordinasi dalam hal itu, sehingga mereka dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pertempuran maksimum dari semua anggota mereka, atau bahkan lebih tinggi dari itu. Dan mereka, itu baru beberapa hari, jadi kerjasama apa yang bisa mereka pelihara? Selain itu, dari mereka yang bisa naik di atas yang lain dalam pasukan resmi, manakah dari mereka yang bukan elit yang tak terkalahkan bahkan di antara Genesis Tie? Tingkat kejadian tidak akan ada habisnya, dan itu hanya diperlukan untuk membentuk total 10 miliar bintang, dan itu berarti mereka telah mengumpulkan kekuatan asal yang cukup. Jika pemahaman mereka tentang tingkat kultivasi juga cukup, mereka dapat mencoba menerobos ke tingkat duniawi yang memisahkan. Dengan demikian, kekuatan benar-benar batas sebelum menembus hingga 10 miliar bintang, dan masih merupakan keuntungan besar memiliki beberapa juta atau miliar tahun lagi untuk dikembangkan. Tentu saja, setelah 10 miliar bintang, akan semakin sulit untuk membentuk bintang baru, seperti bagaimana setiap langkah maju sangat sulit setelah Eternal River Tier membentuk 1 juta bintang. Hanya keajaiban yang bisa melanjutkan kemajuan gemilang mereka. Kesenjangan dalam kekuasaan, dan kesenjangan dalam kerjasama. Apakah mereka bahkan memiliki harapan untuk muncul sebagai pemenang? Bahkan Ding Xiaochen dan Mao Suyu menggelengkan kepala. Mereka hanya akan menemani para pemenang, dan mereka tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan menang sama sekali. Setelah kembali untuk membuat beberapa persiapan, mereka memulai perjalanan mereka menuju ke kamp tentara bulan gelap. Meski mereka hanya karakter untuk menemani pemenang, 3 tim lainnya tidak,
jadi wajar jika anggota harus dipilih dengan bijak. Mereka akan mewakili kota bulan gelap di turnamen, dan 3 klan besar juga sangat serius, ingin mendapatkan pencapaian setinggi mungkin. Dari aspek tertentu, ini juga merupakan tampilan kekuatan kota besar dan sangat penting. Turnamen akan diadakan 3 hari kemudian, dan memanfaatkan 3 hari ini, tim pasukan cadangan Ling Han juga akan membuat beberapa persiapan di menit-menit terakhir. Sebelum pertempuran dimulai, mereka masih harus memiliki sedikit harapan agar mereka bisa menang. Tapi itu hanya 3 hari, bagaimana mungkin itu bisa membantu mereka mencapai kerjasama penuh? Mengesampingkan masalah lain, hanya dengan konflik antara Ling Han dan Ding Xiaochen, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai kerjasama apapun. 3 hari kemudian, mereka memasuki medan pertempuran dengan ekspresi kekecewaan. Mereka hanya bisa menganggap ini sebagai prosedur belaka. Keempat tim tersebut bermain imbang untuk menentukan lawannya masing-masing. Ling Han dan kelompoknya diwakili oleh Tu Kang, dan hasil akhirnya adalah bahwa tentara naga Azure akan menghadapi tentara burung vermilion, dan tentara macan putih akan menghadapi pasukan cadangan. Melihat hasil seperti ini, klan Ding dan tentara macan putih semuanya tersenyum. Ini setara dengan mereka yang telah mencapai kemenangan. Kecuali pasukan naga Azure dan pasukan burung vermilion mencapai semacam kesepakatan, jika mereka benar-benar mempertaruhkan segalanya, tim manapun yang menang hanya mungkin merupakan kemenangan tipis, dan jika mereka melawan pasukan macan putih selanjutnya, itu wajar jika mereka akan kalah. Turnamen semacam ini tidak mungkin bisa mengingatkan tokoh-tokoh kuat manapun, tetapi 3 wakil komandan masih muncul, dan elit tingkat duniawi yang memisahkan dari klan Ding adalah Ding Hu. Saat matanya menyapu Ling Han, kilatan niat membunuh berkedip-kedip. Leluhur duniawi yang memutuskan yang perkasa sebenarnya tidak bisa melakukan apapun kepada orang suci yang hebat belaka. Jika dia tidak membunuh anak ini, wajah apa yang akan dia tinggalkan? Mulailah. Keempat tim masuk pada saat bersamaan. Ada 10 orang di setiap tim, dan peraturannya sangat sederhana. Itu akan menjadi battle royale, sampai semua anggota dari satu pihak pingsan. Mari kita akui kekalahan, kata Ding Xiaochen segera. Karena lawan mereka adalah tim dari klannya sendiri, dia tentu berharap tentara macan putih bisa meraih kemenangan semudah mungkin. Chapter 1689. Bersorak. Tepat ketika kata-kata ini keluar dari mulut Ding Xiaochen, dia segera menerima penghinaan dari teman-temannya. Apakah ada orang lain seperti dia? Dia praktis pengkhianat. Sebenarnya, Ding Xiaochen memikul tanggung jawab yang berat karena sengaja bergabung dengan tim pasukan cadangan ini yang tidak mungkin bisa menang. Jika mereka telah menarik tentara macan putih sebagai lawan mereka, Ding Xiaochen akan menyarankan yang lain untuk melepaskan gagasan pertempuran untuk menyelamatkan beberapa upaya untuk tentara macan putih. Tetapi jika mereka tidak menarik tentara macan putih, kemudian dia harus berusaha untuk meningkatkan moral semua orang dengan segala cara, dan menciptakan masalah sebanyak mungkin untuk lawan mereka sehingga tentara macan putih akan meningkatkan peluang kemenangan. Meskipun mereka ditakdirkan untuk kalah, mereka masih merupakan karakter luar biasa yang telah dipilih dari antara pasukan cadangan, dan akan cukup untuk membuat masalah bagi pasukan resmi. Ling Han melirik Ding Xiaochen dengan jijik. Jika Anda tidak ingin berkelahi, enyahlah. Jangan menjadi penghalang di sini dan memengaruhi moral tim. Jika ini adalah medan pertempuran, saya akan langsung melepaskan kepalamu. Ding Xiaochen mengarahkan tatapan tajam ke Ling Han, namun tidak membalasnya. Dia pernah menderita di tangan Ling Han sebelumnya, dan tahu bahwa orang ini tidak hanya memiliki kekuatan untuk menekannya, tetapi juga berani melakukannya, jadi dia secara alami tidak akan mencari penderitaannya sendiri. Dia mengabaikan Ling Han, dan berkata kepada yang lain, saya mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri, cedera tidak bisa dihindari jika kita maju dan berjuang. Bagaimanapun, kita pasti akan kalah, jadi mengapa kita harus mempersulit diri kita sendiri? Aku punya beberapa batu bintang di sini. Jadi apakah semua orang tertarik? Ini setara dengan penyuapan publik. Mendengar kata-kata ini darinya,
beberapa kapten segera terombang-ambing. Tetapi ada juga beberapa yang tidak tergerak. Misalnya, Mao Suyu hampir menjadi gila karena amarah, dan Wei Bo, Qin Hengyu, dan Luo Xinyan semuanya bergeming. Tidak diketahui apakah mereka menganggap beberapa batu bintang adalah jumlah yang terlalu remeh, atau mereka benar-benar setulus itu. Enyahlah, Ling Han berkata dengan fasih. Dengan seruan lembut, wajah Ding Xiaochen langsung berubah pucat, dan darah merembes keluar dari semua lubangnya. Sampah dari pasukan cadangan, maukah kamu menyerah atas kemauanmu sendiri, atau lebih baik kami memberimu pukulan keras? 10 orang dari tentara macan putih semuanya mengepung mereka. Mereka adalah sosok luar biasa dari pasukan ini, dan salah satu dari mereka telah menjadi tahap puncak Saint King selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Jumlah bintang yang mereka bentuk sangat banyak. Salah satu dari mereka memandang Ding Xiaochen, dan bertanya, "Xiaochen, kamu baik-baik saja, Paman 27. Aku baik-baik saja." Ding Xiaochen mengusap wajahnya. Meskipun dia mengatakan dia baik-baik saja, tanda keterkejutan di ekspresinya sulit untuk disembunyikan. Darah benar-benar tumpah dari 7 lubangnya hanya dengan teguran lembut dari Ling Han. Seberapa lebar jarak antara mereka berdua? Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menutupi celah ini jika dia berusaha lebih keras. Tetapi dari tampilan sekarang, celah di antara mereka seperti celah antara 2 bintang di langit, dan sama sekali tidak bisa dijembatani. Orang yang disebut Ding Xiaochen sebagai Paman 27 secara alami juga anggota klan Ding. Namanya Ding Sun, dan dia telah membentuk lebih dari 20 miliar bintang. Meskipun pemahamannya tentang tingkat kultivasi masih pada tahap puncak Saint King Tier, kekuatannya luar biasa. Bakatnya dalam kultivasi sebenarnya tidak setinggi Ding Xiaochen. Hanya saja dia telah lahir beberapa ratus juta tahun sebelumnya, dan itulah mengapa kecakapan bertarungnya melampaui yang terakhir. Ding Xiaochen adalah keturunan yang difokuskan klan untuk mengasuh, dan merupakan orang yang paling mungkin di klan Ding untuk menjadi leluhur duniawi yang memutus. Jadi dia pasti tidak bisa menghadapi kecelakaan sedikit pun. Pemuda itu benar-benar berani untuk benar-benar berani menyakiti Ding Xiaochen. Kalahkan mereka sebanyak mungkin, Ding Sun menyatakan dengan dingin. Karena tentara macan putih berada di bawah yurisdiksi klan Ding, dia secara alami adalah pemimpin tim ini. Meskipun kecakapan bertarungnya mungkin bukan yang terkuat di antara mereka. Yang lain secara alami tidak akan menentangnya. Itu karena bergabung dengan tentara macan putih berarti mereka adalah bagian dari klan Ding. Terus terang, mereka adalah antek-antek mereka. 10 anggota tim macan putih semuanya mengepung mereka. Mereka memiliki teknik kooperatif yang dapat menyatukan kekuatan dari semua 10 anggota sehingga kecakapan pertempuran setiap orang akan semakin meningkat setidaknya 3 kali lipat. Ini sangat menakutkan. Pertama-tama, mereka sudah menjadi karakter luar biasa yang telah dipilih dari antara tahap puncak Saint Kings, dan dengan kecakapan pertempuran mereka meningkat lebih jauh 3 kali lagi. Seberapa kuat mereka bisa? Beberapa orang yang semangat juangnya tidak sekuat itu segera mengangkat tangan mereka untuk menyerah. Tetapi Ding Xiaochen tidak, dan berpura-pura berkelahi. Namun, tidak ada satupun anggota tim macan putih yang bergerak untuk menyerangnya. Itu hanya akting belaka. Luo Xinyan menyerang dengan agresif. Dia memiliki baju besi berskala hitam sebagai perlindungan. Jadi pertahanannya sangat kuat, jadi tidak ada orang yang lebih baik darinya untuk menjadi perisai bagi tim. Ia berubah menjadi tombak tajam yang menembus tepat ke dalam tim macan putih, ingin menghancurkan formasi lawan. Jika tidak, jika masing-masing dari mereka meningkatkan kecakapan bertempur mereka sebanyak 3 kali, bagaimana mereka seharusnya melawan mereka? Qin Hengyu, sementara itu, melepaskan kekuatan kegelapan, tetapi teknik surgawi miliknya ini tidak membedakan antara sekutu atau musuhnya, dan bahkan akan melukai rekan satu timnya sendiri, jadi semua orang takut untuk menjauh darinya sejauh mungkin. Sementara itu, sosok Wei Bo bersinar, dan seolah-olah dia bisa mengubah dirinya menjadi tidak terlihat. Dalam sekejap mata, dia sudah maju beberapa meter ke depan, dan saat sinar pedang ditembakkan, itu seperti ular berbisa yang menyerang sembarangan. Hanya Ling Han yang berdiri dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya, seperti pilar penyangga. Sua, sua, sua. Segera, 6 tombak perang tertusuk.
Mereka semua ditempa dari level 20 godly metal, dan ujung tombak bersinar, memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Ling Han mengepalkan tangan. Ding, 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 ding. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk menghadapi tombak pertempuran ini secara langsung, dan percikan api yang menyilaukan ditembakkan dengan liar. Setiap pukulan yang dia berikan akan menyebabkan ujung tombak pertempuran hancur. Setelah 6 pukulan, 6 tombak pertempuran telah menjadi 6 tongkat besi. Melihat pemandangan ini, semua tentara dari tentara bulan gelap yang menyaksikan pertempuran merasakan tubuh mereka menggigil. Fisik macam apa ini? Mereka hampir mati ketakutan. Mampu menghadapi alat dewa kelas atas dengan tangan kosong, dan itu sebenarnya alat dewa yang hancur. Tidak. Ini bukan lagi sesuatu yang sederhana seperti fisik yang kuat, tetapi kecakapan bertarungnya juga telah diperkuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Jika tidak, dia seharusnya hanya bisa memastikan bahwa dia sendiri tidak terluka. Aneh. Dia benar-benar orang aneh. Di platform tinggi, leluhur duniawi yang memutus dari klan Panjang dan klan Duan membuka mata mereka pada saat yang sama, dengan fokus pada Ling Han. Mereka secara alami memiliki informan mereka sendiri di pasukan cadangan, dan 10 instruktur militer masing-masing berasal dari 3 klan besar. Mereka juga telah mendengar laporan bahwa keajaiban bakat 3,5 bintang telah muncul di antara pasukan cadangan kali ini. Kedua klan besar telah mempersiapkan rencana mereka untuk membujuknya, dan masalah Mao Dai memindahkan Ding Hu juga mendapat dukungan mereka. Jika tidak, dengan jumlah kendali yang mereka miliki atas tentara bulan kegelapan, bahkan jika Mao Dai ingin melaksanakan perintah ini dengan paksa, itu tidak akan bisa diselesaikan secepat itu. Tetapi baru sekarang mereka telah melihat kekuatan Ling Han dengan mata kepala mereka sendiri, barulah mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan bakat alami Ling Han. Rencana awal mereka harus ditinggalkan. Pemuda ini layak untuk mereka membayar harga yang lebih tinggi untuk menariknya ke bawah panji mereka. Hoho. Klan Ding benar-benar lucu. Mereka sebenarnya tidak mau menarik raja muda seperti itu ke dalam barisan mereka, dan sebaliknya secara proaktif mendorongnya ke sisi lawan mereka. Ini benar-benar konyol. Ini bagus juga, justru karena ada idiot seperti klan Ding, mereka akan memiliki satu lawan yang lebih sedikit ketika mereka bersaing memperebutkan Ling Han di masa depan. Namun, mereka masih harus mencegah klan Ding menyakitinya. Lagi pula, Genesis Tier terlalu rapuh, dan jika Severing Mundane Tier ingin pindah padanya, maka sebenarnya ada 10.000 cara dia bisa mencapai tujuan ini. Di medan pertempuran, 10 anggota tim Macan Putih semuanya menerima kejutan yang mengerikan oleh kekuatan menakutkan Ling Han. Apakah ini benar-benar tentara pemula? Beberapa dari mereka sebelumnya telah mewakili Kota Bulan Hitam untuk berpartisipasi dalam turnamen di Kota Bulan Hitam sebelumnya, dan mereka hanya bisa membayangkan bahwa mungkin hanya keajaiban muda dari Sekte Bulan Hitam yang mungkin memiliki kehebatan pertempuran seperti itu. Mata Ding Sun beracun, dan dia memberi isyarat pada Ding Xiaochen. Yang terakhir segera mengangguk. Chapter 1690. Plot karakter keji. Ding Xiaochen memiliki misi kedua. Jika dia tidak dapat meyakinkan yang lain, dia akan mengambil pekerjaan sebagai agen yang ditanam dan menusuk yang lain dari belakang. Saya adalah rekan satu tim Anda, jadi maukah Anda menjaga kewaspadaan terhadap saya? Ding Xiaochen menatap punggung Ling Han, matanya mengancam. Orang ini membuatnya sangat terhina, dan harus disingkirkan. Jika tidak, dia akan menjadi duri di hatinya, dan itu akan berakibat fatal ketika dia menerobos ke Severing Mundane Tier. Tidak hanya akan mempengaruhi terobosannya, itu bahkan bisa menyebabkan dia terluka oleh Dao Agung. Menerobos adalah hal yang sangat berbahaya sejak awal, jadi bagaimana dia bisa bertahan jika Dao Heart-nya tidak stabil? Sekarang semua orang sedang bertempur dengan sengit. Bagaimana mungkin Ling Han bisa membayangkan bahwa rekan satu timnya akan berbalik dan menyerangnya? Oh, dia akan membalas dendam nanti? Maaf, ini adalah Battle Royale, dan kami tidak memutuskan kerjasama kami selama beberapa hari.
Jadi bukankah itu hal yang sangat normal terjadi jika kerjasama kami tidak berjalan dengan baik? Yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia hanya harus mendapatkan hukuman, tapi itu baik-baik saja. Dengan campur tangan Klanding, masalah ini pasti akan berubah menjadi masalah kecil, dan masalah kecil bukanlah masalah sama sekali. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, bukan? Ding Xiaochen memanggil pedang kayu hijau, dan ketika aura pembunuh melonjak, gambar pohon pemakan manusia muncul. Ini adalah tubuh spiritual, tetapi kekuatannya tidak lemah sedikit pun. Dia mengaktifkannya sepenuhnya, dan ketika kekuatan sabre surgawi telah dimaksimalkan, dia tiba-tiba menyerang, memberikan tebasan pada anggota tim macan putih. Orang itu mengerti maksudnya, dan segera melompat ke arah Ling Han. Dengan cara ini, serangan dari Ding Xiaochen ini akan secara terbuka diarahkan ke punggung Ling Han. Ketika cahaya pedang hendak mencapai Ling Han, baru kemudian Ding Xiaochen berteriak keras, "Awas, awas adikmu!" Melihat pemandangan ini, tentara burung vermilion dan tentara naga azure di sekitar mereka hampir mengeluarkan kutukan. "Aktingmu benar-benar terlalu palsu, bukan? Serangan ini jelas mengarah langsung ke Ling Han, dan kamu benar-benar berpura-pura berteriak, hati-hati." Mereka benar-benar memperlakukan orang lain seperti orang bodoh. Dengan sedikit jarak itu, bagaimana Ling Han bisa mengelak? Tidak ada yang melihat seringai dingin muncul di sudut bibir Ling Han. Dia sudah menduga bahwa Ding Xiaochen akan mengkhianati mereka. Jika tidak, mengapa Ding Xiaochen bersikeras bergabung dengan mereka ketika berpartisipasi dalam turnamen semacam ini tidak memiliki manfaat sedikit pun, dan mereka hanya akan dikalahkan dengan sangat buruk. Namun, dengan seberapa kuat kemampuan Ling Han saat ini, bahkan jika dia tidak mengantisipasinya sebelumnya, itu masih baik-baik saja. Jangan berasumsi bahwa dia bertarung melawan 7 orang sendirian, dan menanggung sebagian besar kekuatan api tim macan putih dengan susah payah. Sebenarnya, dia masih sangat tenang, dan belum sepenuhnya menunjukkan kehebatan pertempuran penuhnya. Serangan pedang menebas, dan pedang dari pedang itu belum mencapai dia ketika roh pohon itu pertama kali terjalin di sekitar Ling Han, ingin melahap tubuh dan jiwanya. Jika roh Ling Han telah dirasuki, dia pasti tidak akan mampu menghindari serangan yang akan datang. Ini adalah alat dewa kelas atas, Saint King, apa yang bisa menahannya? Anda telah menggunakan tangan kosong Anda untuk menghancurkan alat dewa, dan itu mungkin karena Anda telah menyalurkan semacam teknik kultivasi untuk melindungi tinju Anda. Tetapi jika roh Anda dirasuki, bagaimana Anda dapat menyalurkan segala jenis teknik kultivasi? Senyuman dendam muncul di bibir Ding Xiaochen. Dengan serangan ini, bahkan jika Ling Han tidak mati, dia akan terluka parah. Pemogokan telah tiba. Ling Han tiba-tiba berbalik. Dentang, dia mengulurkan tangannya dan memegang pedang kayu hijau itu. Seringai mengejek muncul di bibirnya, dan dia tiba-tiba mendorong. Ka. Suara tulang yang hancur terdengar, dan kedua lengan Ding Xiaochen dan tulang di dalamnya semuanya telah hancur dengan paksa. Benar-benar tidak dapat menahan kekuatan kuat yang telah diberikan Ling Han. Saat ini, ekspresi Ding Xiaochen sangat ekspresif, tidak hanya wajahnya dipenuhi dengan penderitaan, itu juga ditutupi dengan keterkejutan. Di matanya, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ling Han tidak terkalahkan bahkan seperti ini. Pedang kayu hijau itu jatuh ke belakang, gagang tumpul menghantam dadanya, dan suara tulang patah terdengar sekali lagi. Pertahanan kulit Raja Suci menjadi sama sekali tidak berguna, dan gagang pedang langsung menembus daging dan darahnya ke dadanya, menciptakan lubang berdarah yang sangat besar. Kilatan ganas melintas di mata Ling Han, namun dia tidak mengikutinya dengan serangan lain. Dia dengan tenang bertanya, "Jika kamu menyakiti orang lain, itu pada akhirnya akan kembali padamu. Apakah kamu tidak khawatir jika kamu melakukan terlalu banyak perbuatan yang memalukan? Hantu akan datang mengetuk pintumu pada tengah malam." Ding Xiaochen menjatuhkan diri ke tanah, kepalanya dipenuhi keringat dingin dan wajahnya sepucat kertas. Jantungnya telah dihancurkan oleh pedang kayu hijau, dan sejumlah besar darah surgawi mengalir keluar. Ini menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada kekuatan hidupnya, dan secara langsung mempengaruhi waktunya untuk menerobos ke tingkat mundane yang memisahkan. Tetapi jika Ling Han menindaklanjuti dengan pukulan lain, dia saat ini tidak hanya akan terluka, melainkan akan mati. "Beraninya kau?"
pembunuh Ding Hu segera melompat berdiri dan hendak bergerak untuk menyerang Ling Han. "Saudara Ding Hu, apa gunanya marah?" Tiering Mundane Tier dari Long Clan, Long Chengren, bertanya dengan tenang, tapi telapak tangannya sudah terulur, menutup jalur langkah Ding Hu. Leluhur duniawi putus dari klan Duan, Duan Wen, juga berdiri. Dia menyilangkan tangan di depan dada sambil tersenyum, dan berkata, "Ini adalah kompetisi, jadi kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Selain itu, ini hanya cedera ringan. Cedera ringan, bahkan jantungnya sudah pecah, dan ini masih luka kecil. Apa arti hati bagi seorang kultivator? Itu adalah tempat penyimpanan esensi darah, dan itulah mengapa ada sesuatu yang disebut darah jantung. Dan sekarang setelah jantungnya meledak, esensi darahnya pasti akan habis sepenuhnya, yang juga akan menyebabkan kerusakan parah pada kekuatan hidupnya." Ekspresi Ding Hu sangat pucat, tetapi dengan dua leluhur duniawi yang memutuskan dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan membuat masalah baginya jika dia berani bergerak, dia tidak punya pilihan selain menekan amarahnya. Jika hanya ada satu, dia tidak akan takut, tetapi dengan dua tingkat duniawi yang memisahkan, dia duduk kembali dengan berat, menurunkan matanya. Mereka mampu membunuh. Jika dia menyapu matanya pada tingkat kejadian manapun, itu hanya akan hancur berkeping-keping. Yang lainnya juga pecah dalam keributan. Mereka tidak mengira akan ada pergantian peristiwa yang begitu dramatis. Mereka semua berpikir bahwa bahkan jika Ling Han tidak mati, dia akan terluka parah dengan serangan ini. Tetapi itu hanya sekejap mata, dan orang yang terluka parah telah berubah menjadi Ding Xiaochen. "Jika Anda terluka, maka dengan patuh beristirahatlah di pinggir lapangan." Ling Han melakukan tendangan. Peng, Ding Xiaochen segera diusir. Dia telah berubah menjadi bola, dan berguling belasan kali sebelum akhirnya berhenti. Ding Xiaochen benar-benar menyedihkan. Dia telah terluka parah di tempat pertama, dan dengan pukulan lain seperti ini, dia marah, terhina, dan kesakitan pada saat yang bersamaan. Dia memuntahkan seteguk darah dan langsung pingsan. Ling Han melihat ke arah 10 anggota tim macan putih yang sudah tercengang, menyeringai, dan bertanya, "Mengapa kalian semua begitu baik? Tidak berkelahi lagi, bersikaplah baik pada adikmu." "Siapa yang ingin bersikap baik padamu? Kami semua takut padamu." "Oke, apakah kamu benar-benar seorang raja suci? Apakah Anda benar-benar seorang tentara pemula? Mengapa Anda tampaknya beberapa ratus kali lebih kuat daripada tentara veteran?" Mengambil keuntungan dari pembukaan ini ketika mereka semua tercengang, Mao Suyu, Wei Bo, dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang. Peng, peng, peng. Mereka langsung mengalahkan 3 dari mereka, dan 7 sisanya telah kehilangan keberanian sepenuhnya. Selama Ling Han masih berdiri di sana, siapa yang bisa menandinginya? Tim macan putih mengaku kalah. Pada awalnya, kesimpulan dari pertempuran ini dianggap benar-benar terjamin, dan itu akan berakhir sepihak. Sebenarnya, itu memang benar-benar terjamin, dan benar-benar sepihak, tetapi posisi pemenang dan pecundang dipertukarkan. Pasukan cadangan sebenarnya telah mengalahkan pasukan resmi. Mata semua orang terfokus pada Ling Han. Pria inilah yang sendirian menciptakan keajaiban ini. Ekspresi Ding Hu gelap dan tangannya mengepal erat. Orang bisa melihat ada pembuluh darah yang muncul di dahinya, dan suara gerindra bisa terdengar dari buku-buku jarinya karena betapa erat tangannya terkepal. Pada saat ini, niat membunuhnya terhadap Ling Han melonjak ke atas. "Kami menang," Mao Suyu segera bersorak. Di antara sedikit dari mereka, itu adalah kepribadiannya yang paling pemarah dan bersemangat, tidak seperti Wei Bo yang tenang dan yang lainnya. Namun, ini adalah kemenangan yang tidak terduga, dan bahkan Wei Bo dan yang lainnya tersenyum tipis. Beberapa anggota tim yang ingin menyerah bahkan sebelum bertarung semuanya menunjukkan ekspresi malu, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Selama mereka memiliki kekuatan ganas Ling Han di pihak mereka, sama sekali bukan masalah bagi mereka untuk mewakili kota bulan gelap di turnamen mendatang. Bersambung ke chapter 1691. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai,
Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.